hari ini narasumber yang kita hadirkan dari Institut Pertanian Bogor, Bapak Perianto SPMSI. Beliau adalah sebagai tenaga pengajar dari Institut Pertanian Bogor. Riwayat pendidikan beliau S1-nya dari IPB, S2-nya dari IPB juga, kemudian S3-nya dari UGM. Dan beliau juga selain sebagai pengajar, beliau juga sebagai pembimbing, dan beliau memiliki sertifikat selain sebagai profesi pendidik, beliau juga kompetensi di bidang pendampingan kewirausahaan. Itu aja yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan adik-adik dapat memperhatikan dengan serius untuk informasi dan paparan yang diberikan oleh Bapak Perianto. Langsung saja Pak Peri, kami persilahkan. Baik Ibu, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya Bu ya? Iya, kedengaran Pak, silakan. Ya, baik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat di sini mungkin hadir pimpinan dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Ibu, stakeholder dan sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat, serta Ibu Susi Apriana yang berkenan untuk memberi kesempatan kepada saya untuk kita sharing ke sini dan juga kepada adik-adik calon entrepreneur sukses ya, calon pengusaha-pengusaha muda yang berkenan telah meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing. Jadi prinsipnya di sini adalah saya hanya sharing kepada teman-teman berdasarkan pengalaman, berdasarkan keilmuan yang saya telah peroleh seperti itu. Jadi beberapa hal mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut begitu ya. Buat teman-teman ini suatu hal yang sangat bagus ya, karena kegiatan ini adalah investasi yang Anda keluarkan ya, seperti itu, yang manfaatnya tidak langsung Anda peroleh pada saat ini mungkin, tapi nanti 2-3 tahun mungkin 5 tahun yang akan datang akan langsung merasakan hasilnya seperti apa, seperti itu ya. Saya kebetulan juga dengan teman-teman di IPB ini dapat tugas juga untuk melaksanakan program MK ini Bu di IPB, jadi paling tidak ya dapat gambaran secara umum seperti apa program UMK ini. Mohon saya Siap, izin Pak. share Kita screen. saling bersinergi ya Pak ya. Betul, terima kasih Ibu. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ibu Susi, saya Ferianto dari Departemen Agribisnis IPB, ya, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Saya akan coba menyampaikan sharing berkenaan dengan membangun organisasi bisnis yang agile, ya, melalui penguatan kepemimpinan berkarakter wirausaha. Nah, ini penting nih buat adik-adik. Kenapa penting? Karena kalau kita lihat organisasi bisnis yang sekarang berkembang itu organisasi yang mudah beradaptasi, yang mampu melihat dan menyesuaikan dirinya dari suatu perkembangan dan perubahan-perubahan yang ada. Nah, jadi kalau organisasi yang lama ya, itu tentu organisasi yang agak kaku begitu, terlalu mekanistik, ya terlalu birokrasi begitu, jadi agak sulit untuk berkembang begitu. Nah, kalau kita lihat banyak startup yang muncul karena kefleksibelan mereka, ya kemudahan mereka, kelulusan mereka secara organisasi misalkan seperti itu ya. Dan banyak kita lihat organisasi bisnis ini muncul, berkembang ya dengan saling bekerja sama dan berkompetisi bersamaan. Itu yang disebut dengan co-opetition. Ya, jadi ini yang kita coba akan sampaikan pada hari ini. Ini outline yang saya coba akan sampaikan buat teman-teman. Ya, saya ingin minta responnya nanti, tapi setelah ini ya, supaya biasanya kalau mahasiswa ya ini ketemu kuliah online atau kulon begitu ya, kuliah online biasanya hanya sedikit yang menyalakan kameranya begitu ya. Tidak apa-apa, mungkin karena kendala sinyal dan sebagainya ya. Yang pertama, wirausaha dan tantangan mega disruptif. Nah, ini penting kita ketahui sehingga nanti kita akan lihat organisasi bisnis seperti apa yang akan kita coba rancang atau yang diperlukan untuk menghadapi ya kondisi ataupun tantangan yang mega disruptif ini. Mega disruptif ini apa sih? Nanti akan kita lihat. Yang kedua, organisasi bisnis yang agile itu seperti apa yang bisa merespon
tantangan itu tadi. Yang ketiga, ya karakter pemimpin yang agile itu seperti apa? Nah, diharapkan teman-teman yang hadir di sini ini adalah calon pemimpin ataupun entrepreneur muda yang memiliki semangat dan karakter wirausaha yang baik, misalkan seperti itu ya. Dengan tentunya memiliki ya sikap yang agile juga gitu. Agile itu apa? Agile itu adalah sikap kelincahan, ya keluasan ya kalau kita lihat, jadi mudah beradaptasi misalkan seperti itu. Itu adalah agile. Yang terakhir ya saya dipesankan juga untuk kira-kira kaitan antara etika bisnis seperti apa. Nah, kita lihat banyak ya, misalkan bisnisnya berjalan tapi profit oriented tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, misalkan tidak memperhatikan konsumennya, yang penting dia mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Pasti dijamin organisasi bisnis seperti ini tidak akan bisa sustain. Ya, kenapa tidak bisa sustain? Karena dia mengedepankan ya keuntungan jangka pendek, bukan mengedepankan keuntungan jangka panjang untuk bisa mempertahankan bisnisnya berjalan seperti itu. Nah, ini tidak baik kalau kita lihat. Nah, berikutnya, saya mau lihat ini lokasi adik-adik ada di mana begitu ya? Apakah semuanya di sekitar Lambung Mangkurat ini? Kalau tidak salah di Kalimantan Selatan ya, atau di Kalimantan Tengah ya? Ada yang bisa ngasih respon? Ya, Kalimantan Selatan. Silakan. Iya, Kalimantan Selatan. Terima kasih Mas Jeki Jaida. Nah, saya mau minta teman-teman nih untuk ke menti.com, mungkin sudah familiar dengan ini, ya masuk ke www.menti.com, situ masukkan kodenya 5289 9536. Saya ingin lihat teman-teman ada di mana nih ya, gitu. Silahkan. Ya. Terlihat share screen saya? Hilang, Pak. Oh, hilang, maaf. Hilang, Mbak. Ya, ini terlihat? Terlihat, Pak. Ya, silakan. Silakan, saya ingin melihat teman-teman ada di mana ini. Ya, sepertinya belum ada yang bergabung. Ya, ke menti.com, situ masukkan kodenya 52899536. Ada yang sudah berhasil? Oke, ada 3, oke. 4 orang, 5 di rumah ya. Rumahnya di mana ya? Sebutkan nama kotanya ya. Boleh provinsi, boleh kota atau kabupaten. Ya kota lah. Kita ada 239. Kita tunggu sampai ya paling tidak 40-50% lah. Ayo. Umumnya ada di Banjarbaru dan di Banjarmasin ya. Dan semua itu ada di Kalimantan Selatan. Ada di Barito Kuala juga, ada dari Palangkaraya, Martapura. Oke, yang lain silahkan. Masih ada, kita masih punya 30 detik lagi. Ada di Jawa Timur. Paling jauh sepertinya Jawa Timur ya ini ya, di luar Kalimantan Selatan. Umumnya di Kota Banjarmasin. Oke, sudah 95 orang. Baik, sambil berjalan ya. Jadi kita tahu kalau teman-teman semuanya terkonsentrasi di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin dan di Banjarbaru seperti itu. Tadi menarik ini, ada yang masih di Jawa Timur ya, mungkin akan menyusul ke Unlam seperti itu. Ada di Sumatera Utara juga. Wah, ini luar biasa nih ya. Nanti akan kita tanya di Sumatera Utaranya, berarti di luar Kalimantan Selatan ada dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara begitu. Bel, baik, terima kasih. tulis soal kah?
Ya, Kak. baik, terima kasih atas respon dari teman-teman semuanya. Ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah memberikan respon yang sangat baik, ya. Oke, kita kembali ke materi kita pada siang ini. Oke, saya coba. Oke, kita tutup lagi. Nah, kenapa saya tadi tanyakan ya teman-teman lokasinya di mana supaya kita punya pemahaman yang sama begitu bahwa kita ini ya dihubungkan dengan teknologi. Nah, teknologi ini adalah salah satu ya driver atau pendorong bagaimana kita bisa lebih agile misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita bisa kuliah tanpa dibatasi oleh tempat ruang seperti itu ya, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan itu. Nah, nanti ke depan juga begitu, bagaimana membangun organisasi tanpa dibatasi dengan ruang dan tempat seperti itu ya, ataupun waktu begitu. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang ya teman-teman bisa beradaptasi, bisa melakukan komunikasi, bisa melakukan meeting ya, virtual meeting tepatnya ya dengan klien ataupun dengan tim misalkan usaha yang dijalankan ya untuk apa? Untuk bisa ya menjalankan operasionalnya seperti itu. Sehingga memang kita harus agile. Tadi ada di Sumatera Utara, ada di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Tengah, ada di Jawa Timur. Itu artinya bahwa ya teknologi menjadi salah satu hal yang memudahkan kita untuk berinteraksi. Nah, itu tadi ya untuk lokasi Anda. Berikutnya kita coba masuk, nanti ini kan saya tanyakan wirausaha dan tantangan mega disruptifnya apa. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau teman-teman ini mahasiswa ya, kalau ditanya mau lulus jadi apa mungkin masih beragam jawabannya. Ya, mungkin dari 700-an tadi yang disampaikan Pak Wakil Rektor, ya, mahasiswa yang betul-betul nanti on the track ke dalam kewirausahaan mungkin ya sekitar ya 10-30% lah, mudah-mudahan lebih dari itu. Selebihnya kemana? Ya bisa menjadi birokrat, bisa menjadi peneliti, bisa menjadi profesi yang lain misalkan seperti itu. Jadi ya untuk menjawab tantangan masa depan ini perlu sinergitas hard skill dan soft skill. Nah, di dalam wirausaha mahasiswa merdeka ini itu nanti diharapkan mahasiswanya memiliki karakter kewirausahaan. Apa? Yang memiliki intrapreneurship dan entrepreneurship. Artinya apa? Ketika jadi birokrat pun punya pemahaman, punya karakter, punya semangat wirausaha. Sehingga apa? Dia memiliki etos kerja yang baik. Dia memiliki disiplin kerja yang baik. Sehingga apa? Produktivitasnya meningkat. Nah, itu harapannya seperti itu yang kita harapkan. Nah, berikutnya lagi kita lihat di sini, ya. Mengapa harus wirausaha? Nah, kalau kita tahu ya, yang namanya wirausaha itu dari sisi pengertian segala sesuatu sifat yang baik. Jadi wirausaha itu adalah pejuang, gagah berani, teladan, jujur. Usaha itu apa? Aktivitas kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi wirausaha itu adalah mereka yang berjuang atau memiliki kegigihan, ya, memiliki teladan, bersikap jujur untuk apa? Menjalankan usaha untuk mencapai tujuannya. Apakah berorientasi profit dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi ciri-ciri yang kita harus pegang itu apa? Percaya diri, ya. Percaya diri artinya tidak berlebihan juga. Itu keberanian mengambil risiko. Nah, umumnya yang membedakan seorang entrepreneur dengan tidak itu adalah bagaimana cara mengambil risiko seperti itu. Bukan berarti orang yang mencari aman seperti itu tidak bisa menjalankan usaha, tentu bisa seperti itu. Hanya nanti ketika mereka akan mengambil keputusan mungkin akan butuh waktu lebih lama, pertimbangan yang lebih matang dan lebih membutuhkan banyak saran misalkan seperti itu. Nah, kenapa juga wirausaha itu penting? Kita lihat ini memang data sampai 2017 ya, tapi ketika dicek tidak jauh beda misalkan begitu ya. Jadi kita baru memiliki 3,1% dari total penduduk kita yang wirausaha. Apakah ini ideal? Ya kalau kata almarhum Ciputra pada saat beberapa tahun yang lalu mengatakan kita cukup 2%. Nah ini kita sudah lebih dari 2%, tapi ya perekonomian kita memang sudah cukup bagus tapi belum berjalan optimum oleh entrepreneur ini. Kalau dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN kita, misalkan dengan Singapura, dengan Malaysia, kita masih tertinggal lumayan juga. Singapura itu sudah 7%, Malaysia itu sudah 7%. Artinya apa? Ya memang kita harus dorong. Nah, harapannya dengan program ini teman-teman bisa ya membuat organisasi bisnis yang lebih agile seperti itu. Sehingga kenapa harus agile? Karena dia nanti bisa mendorong ya produktivitas yang lebih tinggi, produktivitas lebih tinggi itu akan memberikan insentif bagi pelaku ekonominya. Ini akan mendorong ya keberlanjutan dari usaha atau organisasi itu. Nah, yang menariknya lagi adalah
ya potensi kenapa kita perlu untuk mendorong entrepreneur karena ada peluang-peluang yang muncul nanti. Kita nggak kebayang beberapa waktu lalu ya dengan adanya pandemi seperti ini kita didorong supaya lebih kreatif. Ya, kita nggak kebayang yang namanya ibu-ibu rumah tangga itu bisa berbelanja setengah kilogram bawang merah, 1 kilogram ikan gembung, ya 2 kilogram beras dengan menggunakan aplikasinya tanpa harus datang ke pasar. Ya, dengan menggunakan WhatsApp, dengan menggunakan Instagram, mungkin Facebook dan sebagainya, ya. Para pedagang tradisional juga sudah mulai bertransformasi menggunakan itu, sehingga ibu-ibu butuh memiliki waktu yang cukup lama, ya, untuk bisa mengerjakan pekerjaan lain misalnya seperti, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien. Ya, tinggal di list mana kebutuhan yang akan dibutuhkan pada hari ini misalkan, ya, situ dihitung biayanya segini, kalau setuju maka transaksi dilakukan. Tunggu setengah jam atau 1 jam, maka apa yang terjadi? Barang sudah sampai tanpa ibu rumah tangga perlu berdesak-desakan di pasar, kepanasan, ya kehujanan misalkan seperti itu dan membutuhkan waktu. Nah, kenapa pertumbuhan penduduk kelas menengah katanya per tahun itu tumbuh 6%? Ini luar biasa. Ya, ini memang sebelum pandemi, tapi ketika pada saat pandemi juga memang kelihatan penduduk menengah ini itu menjadi penopang perekonomian kita dari sisi konsumsi juga seperti itu. Ya, nah artinya tahun 2020 kemarin sudah 170 juta orang. Artinya di sini ya ada tuntutan perilaku yang baru. Kenapa penduduk kelas menengah ini mengedepankan mereka harus pengen instan seperti itu ya. Situ produknya beragam, makan buah itu tidak pengennya bergantian, hari ini makan pepaya, besok jeruk, besoknya lagi mangga, besoknya lagi melon begitu. Nah, atau beragam seperti itu. Nah, ini yang menjadi peluang bisnis kita. Kita lihat juga keinginan untuk bercengkrama di luar rumah seperti itu ya. Nah, ngobrol dan sebagainya ya. Terutama pada saat selesai kerja muncullah banyak kafe-kafe menawarkan, setiap kafe itu menawarkan keunikan masing-masing. Nah, justru itu kenapa kafe yang berdekatan tapi kok ramai pengunjungnya begitu. Ya ada yang Instagramable misalkan seperti itu, ada yang mengedepankan wah dia menawarkan wifi-nya yang kencang misalkan seperti itu sehingga teman-teman mahasiswa bisa bekerja. Jadi yang ditawarkan oleh mereka itu bukan hanya sekedar menjual kopinya, tapi bagaimana menjual ya estetika lainnya, menjual fitur lainnya. Jadi dengan misalkan internet yang kencang seperti itu, internet yang lancar seperti itu akan mendatangkan orang untuk ya duduk di situ. Masa ia datang ke kafe duduk cuma numpang wifi? Pasti akan malu kalau tidak dia pesan ataupun minum misalkan seperti itu. Itu menjadi ya penarik untuk kita coba lihat bahwa dengan berbagai macam perkembangan dan tuntutan yang ada, itu akan mendorong kita supaya bisa berpikir dan bertindak lebih kreatif. Nah, jadi mega disruptif dan tantangannya itu apa? Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, kita ini atau ya semualah ya, termasuk Anda yang mungkin sekarang sudah semester 2, semester 1 kemarin full di rumah ya, atau misalkan selama SMA 2 tahun full di rumah misalkan seperti tantangan. Kenapa? Karena ada disruptif dalam tanda kutip seperti gangguan. Nah, tapi gangguan ini memberikan efek, ada yang positif, ada yang negatif seperti itu. Yang pertama revolusi industri 4.0. Kita dengan industri 4.0 ini ya dipaksa dalam tanda kutip ya supaya bisa beradaptasi, bahwa harus bisa menyesuaikan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ya, kita berkomunikasi sekarang dengan seperti ini bisa berzumpa ya, dengan Zoom seperti itu ya. Jadi dengan adanya Zoom ini memudahkan kita untuk berkomunikasi kuliah, mengadakan kuliah tamu. Kita nggak kebayang pada saat beberapa tahun lalu sebelum pandemi ya, untuk melakukan Zoom seperti ini, walaupun sudah ada Skype dulu ya, sudah ada video call misalkan pakai Duo, pakai WhatsApp seperti itu, tapi terbatas jumlahnya. Yang kedua adalah pandemi COVID. Pandemi COVID ini tidak hanya dalam tanda kutip mengganggu dari sisi kesehatan, tapi juga mengganggu ekonomi, ya kesehatan mental, perilaku psikis dan sebagainya. Ini akan memberikan apa? Dampak kepada apa? Masyarakat yang tadinya awal-awal misalkan ada pekerjaan, itu tidak ada pekerjaan, itu memberikan efek yang luar biasa. Di satu sisi banyak muncul ya bisnis-bisnis baru. Ya bisnis baru seperti apa? Misalkan di bidang IT. Ya, sekarang kita lihat banyak mahasiswa ya, saya termasuk mahasiswa saya di sini ya
buat aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk bertransaksi, yang memudahkan untuk misalkan petani untuk mendapatkan harga pasar, misalkan seperti itu. Dan satu sisi juga kita lihat muncul lagi bisnis-bisnis bimbingan online, ya. Nah, jadi orang kena takut ke rumah supaya tidak tersebar dan sebagainya virusnya, maka menggunakan fasilitas itu dan dijalankan oleh teman-teman semua. Saya lihat itu juga pertumbuhannya cukup bagus dan trennya ke depan semakin berkembang seperti itu. Nah, berikutnya lagi perubahan iklim. Nah, seperti apa nih perubahan iklim? Ini juga akan mendorong kita lihat ya komoditas-komoditas pangan kita ya. Ini sudah mulai mengalami gangguan negara-negara produsen utama pangan ya, ini mengalami gangguan produksi, terutama ada lagi perang Ukraina dengan Rusia misalkan seperti itu. Kita tahu harga gandum semakin tinggi, situ harga minyak semakin tinggi. Nah, ini bisnis apa yang kita bisa dorong? Nah, organisasi bisnis ini akan menjamin bagaimana ya bisnis-bisnis yang dijalankan atau aktivitas ekonomi bisnis yang dijalankan oleh teman-teman itu bisa nanti sustain seperti itu. Jadi kita tidak ingin teman-teman ya memiliki usaha tapi hanya bertahan 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Itu akan sangat disayangkan sekali begitu ya. Walaupun sebenarnya Pak, saya gagal 3 bulan, tapi saya belajar dari situ bahwa model bisnis yang saya kembangkan ternyata belum matang. Dari kegagalan kemarin, saya coba untuk mendesain ulang model bisnis saya, kekurangannya saya perbaiki, ya kelebihannya saya pertahankan, maka saya coba lagi. Itu bagus seperti itu ya. Yang jadi masalah sudah gagal, ya sudah balik kanan seperti itu. Nah, itu bukan seorang entrepreneur. Nah, kita lihat di sini dampak disruptif di dalam revolusi 4.0 itu apa? Nah, kita lihat di sini ada perkembangan teknologi yang lebih cepat ya. Misalkan artificial intelligence ya, teman-teman Anda misalkan di IPB ini mengembangkan alat-alat yang saya tertarik melihatnya. Jadi kita punya greenhouse, tidak perlu diperhatikan terus-menerus seperti itu. Jadi dari jauh ya, dengan menggunakan HP kita bisa atur suhu ruangnya seperti apa, situ kadar airnya seperti apa, situ pemupukan, pemberian pupuk dan sebagainya. Nah, begitu juga yang dikembangkan oleh teman-teman Aruna ya melalui bisnis startup-nya seperti itu, membantu pembudidaya ikan. Mereka bikin aplikasi. Kalau kita lihat ngasih makan ikan itu kan tiap pagi datang misalkan seperti itu ya, ditabur seperti itu. Jadi ini sudah pakai alat ya. Jadi diatur jam 7 sampai jam 8 dikasih makan ikannya. Jadi nggak perlu datang ke kolam. Jadi cukup dipantau pakai CCTV atau pakai HP misalkan seperti itu untuk melihat perkembangannya. Ya mungkin datang ke sana 3 hari sekali untuk mengisi tong untuk pakan ikannya, kan menjadi lebih efisien daripada kita datang ke kolam ya, situ waktu yang kita keluarkan. Nah, sekarang dengan teknologi itu menjadi lebih berkembang dan lebih efisien. Yang kedua di sini yang penting untuk kita pahami adalah dari sisi bisnis ini ternyata peta kompetisi ya, kompetisinya juga berubah. Ada pekerjaan baru, pekerjaan hilang seperti itu. Jadi teman-teman juga perlu melihat bagaimana ya ekspektasi dari konsumen kita seperti apa. Ya data-data yang kita bisa manfaatkan untuk melihat perkembangannya seperti apa. Sehingga nanti kita bisa dari sini mendesain organisasi bisnis kita itu seperti apa. Apakah perlu yang namanya organisasi dengan divisi yang gemuk atau cukup beberapa misalkan seperti itu. Apakah kita perlu yang namanya kantor fisik atau hanya cukup dengan kantor virtual? Teman-teman saya yang mengembangkan bisnis sekarang hampir ya tidak memerlukan namanya kantor fisik. Jadi di Jakarta itu banyak gedung-gedung yang sekarang kosong ya. Kenapa? Sewanya tidak diperpanjang. Karena ternyata untuk kantor fisik itu dalam tanda kutip sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena untuk meeting misalkan kita bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Webex, bisa menggunakan Microsoft Teams. Ya, kalau untuk ketemu fisik misalkan tanda tangan kontrak dan sebagainya, tinggal janjian di kafe atau sambil makan siang disebut lunch time, ya seperti itu, atau lunch meeting misalkan seperti itu, ya sehingga menjadi efisien. Biaya untuk sewa kantornya lebih tidak ada, bisa dihemat, biaya untuk operasional kantornya juga bisa dihemat dan sebagainya. Nah, itu akan mendorong produktivitas menjadi lebih berkembang. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi industri 4.0 ini tadi kita lihat ketidakjelasan lagi sektornya. Nah, ini kita lihat bank ini sekarang sudah masuk berkembang ya online seperti itu. Ya, situ kita lihat untuk misalkan informasi tentang berbagai macam, kita kalau mau nonton berita dulu buka webnya CNN atau BBC dan sebagainya ya, pakai video stream. Nah, kalau sekarang YouTube, wah itu bisa apa saja
tentang apapun kita bisa dapatkan informasinya di situ, ya. Termasuk kita lihat toko kelontong secara fisik seperti ini. Ya, tapi sekarang kita dengan sambil rebahan, ya, ini kita disebut sebagai kaum rebahan. Karena apa? Karena sambil rebahan kita bisa belanja di Bukalapak, tunggu 1-2 hari sudah datang. Ya, kita bisa misalkan dulu memesan makanan menggunakan telepon, ya, misalkan ke Pizza Hut atau ke KFC atau McD seperti itu, sekarang cukup dengan menggunakan aplikasi misalkan seperti itu, ya, atau memesan melalui Grab atau Gojek, itu sudah datang ke kita. Jadi teman-teman harus bisa aware terhadap perubahan yang ada. Ini nanti terkait dengan organisasi bisnis seperti apa yang mau dibuat oleh teman-teman. Apakah model bisnisnya itu organisasinya seperti Grab atau mau seperti Telkom yang besar seperti itu, cabangnya ada di mana-mana. Kita lihat Gojek dan Grab ini adalah dua perusahaan yang dia bergerak di bidang transportasi tapi tidak memiliki aset atau alat transportasinya. Kita lihat coba, Gojek ini dia punya motor sendiri nggak? Mobil sendiri nggak? Ada yang bisa bantu? Jawab. Gojek punya motor sendiri nggak? Nggak punya. Nggak punya, betul. Jadi apa? Yang dia punya mitra, ya, mereka-mereka yang memiliki kendaraan motor, yang memiliki mobil seperti itu, yang dengan sukarela bekerja sama dengan kontrak tertentu, perjanjian tertentu untuk menjadi mitra Gojek menggunakan aplikasi ini. Maka ada sistem bagi hasil yang diberikan di situ, ya. Nah, termasuk Grab juga seperti itu. Nah, ini kan menjadi menarik kalau kita lihat mau model bisnis seperti apa. Apakah mau seperti itu yang mau dijalankan oleh teman-teman? Ya, nah kita lihat dulu yang namanya travel agent ini, ya Bayu Buana, Panorama Tours dan sebagainya itu digantikan oleh Tiket.com dan Traveloka sekarang. Jadi memudahkan kita sebenarnya. Nah, sedangkan di bidang perubahan iklim, ya kalau kita lihat ini adanya perubahan gaya hidup, orang menuntut yang namanya makanan sehat misalkan seperti itu. Itu bagaimana kita memenuhi permintaan konsumen itu misalkan. Pendidikan pembelajaran secara daring misalkan. Ya, situ ancaman learning loss, ya, yang katanya dulu nggak perlu lagi ada sekolah, cukup dengan kita membuka Google, ya, dan lain sebagainya itu bisa menyediakan informasi. Ya, tapi kita lihat sekarang pembelajaran daring, terutama seperti tadi bimbingan online, ya, seperti itu, ya. Nah, itu sekarang mulai berkembang seperti itu. Nah, ini yang penting kita lihat. Situ menurunkan emisi karbon. Nah, ini juga berkembang bisnis-bisnis yang mengedepankan, ya, berbasis energi hijau misalkan seperti itu. Sekarang kita lihat banyak tote bag yang menggantikan plastik misalkan seperti itu. Mobil listrik dan sebagainya. Itu kan akan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Sehingga desain kita, ya, kalau kita lihat konsumen kita itu dulu ingin lihat produknya. Kalau sekarang mereka sudah hampir relatif percaya. Sekarang kalau begitu bisnisnya seperti apa? Mengedepankan komunikasi via, ya, teknologi. Ya, dengan cara apa? Misalkan membangun, ya, website yang menarik, aplikasi yang menarik sehingga mereka bisa dengan mudah menjangkau produk kita dengan hanya sekali klik. Nah, apakah kita butuh banyak sumber daya manusia di situ? Tentu ini jadi pertimbangan oleh kita. Pola bisnis apa yang nanti akan dimiliki oleh teman-teman, ya. Ini tadi lanjutannya, saya langsung ke sini saja. Nah, ini juga menjadi tantangan juga. Kita harus bisa beradaptasi atau agile terhadap perubahan kualifikasi kalian. Dari 2015, 2020, 2025, dan 2030 nanti kita lihat. Jadi, ya, dari 2015 kita lihat yang pertama itu complex problem solving. Bagaimana kemampuan dari teman-teman, ya, atau kita, ya, itu mampu menyelesaikan masalah yang kompleks. Situ yang kedua memiliki atau mampu berkoordinasi dengan yang lain. Dari 2020 kompleks problem solvingnya tetap, tapi critical thinking-nya itu didorong. Critical thinking dengan creativity ini satu kesatuan sebenarnya. Nah, jadi apa yang dituntut di sini seperti yang disampaikan Jack Ma, kedepannya itu bukan kompetisi bidang keilmuan lagi, bukan adu pinter, tapi adu kreativitas seperti itu. Ya, orang pinter itu belum tentu kreatif, ada juga misalkan. Tapi yang lebih bagus adalah dia pinter, dia kreatif seperti itu, imajinatifnya kuat, ya, punya visi ke depan. Nah, tahun 2025 nanti, nah kita lihat, ya, jadi analytical thinking and innovation itu didorong. Nah, justru itu kenapa 2025 ke depan nanti itu banyak produk-produk
baru bermunculan. Kita lihat misalkan sekarang banyak sekali produk-produk baru yang kita nggak kebayang yang kemarin, loh kok bisa ya? Nah, seperti itu. Ya, situ 2030 juga begitu. Jadi bagaimana adjustment decision making, ya jadi kepekaan dari individu juga didorong atau diasah di sini. Situ bagaimana ya fluency of ideas-nya seperti itu, active learning dan sebagainya. Jadi ya 10 hal ini ya setiap tahun itu berubah, diidentifikasi, ternyata mengalami perkembangan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kita bicara konteksnya kepada organisasi bisnis atau dalam konteks kewirausahaan, ya dari sisi organisasinya, tantangan mega disruptif tadi mulai dari perubahan adanya revolusi industri, situ adanya pandemi COVID, situ adanya perubahan iklim, ini mau tidak mau akan mendorong atau akan mendorong ya organisasi-organisasi bisnis itu menjadi lebih kreatif, menjadi lebih lincah, itu disebut dengan agile organization. Ya, nah kalau kita lihat organisasi yang agile itu seperti apa, kita lihat ya banyak sekarang berkembang ya, misalkan kalau kita lihat usaha ekspedisi saja, Tokopedia, situ apalagi blibli.com, Bukalapak, ya situ Traveloka. Dulu Traveloka itu hanya untuk mendapatkan tiket pesawat saja. Ya, tapi sekarang kita lihat berkembang. Kenapa? Karena kebutuhan dari orang itu untuk berpergian itu bukannya tiket pesawat, tapi kalau mereka yang berpergian untuk berwisata misalkan seperti itu, mereka ingin satu paket. Wah, saya nggak mau ribet ngantri di sana misalkan, sehingga nanti saya sudah beli satu paket tiket pesawat pulang pergi, situ tiket di wahana tempat wisata dan sebagainya. Jadi kita lihat di situ ada tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus seperti itu, tiket tempat wisata, ataupun mungkin penawaran-penawaran yang lain. Nah, itu kan menjadi hal yang kalau kita lihat sangat menarik ya untuk kita coba lihat bahwa ternyata Traveloka bisa menangkap peluang itu, dan ya struktur bisnisnya nggak gemuk-gemuk amat misalkan seperti itu ya, karena dijalankan di dalam suatu sistem yang kecil, ya hanya perlu sebagai operator untuk dapat memastikan ya aplikasinya berjalan dengan lancar dan tidak error misalkan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita coba identifikasi nanti. Nah, jadi organisasi yang agile itu seperti apa sih? Kita pahami dulu. Organisasi bisnis itu apa? Jadi organisasi kalau kita lihat adalah sekumpulan orang yang bersepakat ya untuk bergabung dalam apa? Ya, suatu kelompok. Ya, untuk apa sebenarnya? Untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Ya, kalau dikerjakan sendiri oleh dia mungkin bisa, tapi effortnya menjadi jauh lebih besar. Nah, jadi organisasi yang menggambarkan bagaimana struktur bisnis akan dijalankan. Jadi kalau misalkan kita mau buka usaha kelontong, ya organisasinya seperti apa? Nggak mungkin kita akan buat organisasi bisnis kita seperti ya supermarket misalkan seperti itu. Ya, jadi pengorganisasian berarti di sini ya mengelompokkan organisasi-organisasi ke dalam jenis pekerjaan tertentu, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman kalau punya usahanya sudah cukup berkembang nanti itu bisa didorong membentuk yang namanya holding, misalkan seperti itu. Nah, itu startup ketika mereka merancang usahanya, itu dari awal mereka sudah jelas mau seperti apa bentuk bisnisnya. Sehingga Pak, ketika nanti ada tahapan mereka sudah sampai misalkan tahap awal, misalkan seperti itu, situ tahap growth, ya, situ tahap dewasa seperti itu, mereka akan mengetahui seperti apa perkembangan yang akan dilakukan oleh mereka. Nah, jadi di sini organisasi bisnis itu organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi dan bertujuan mendapatkan profit. Ya, kenapa ya? Namanya juga bisnis seperti itu. Ya, tapi bukan berarti ya full profit oriented misalkan seperti itu. Kalau seperti itu nanti ya pokoknya segala cara akan dihalalkan misalkan seperti itu ya. Padahal itu tidak boleh ya. Nah, jadi perlu transformasi ya. Transformasi apa organisasi bisnis kita? Ya, maksudnya apa? Selama ini kita lihat bahwa organisasi bisnis kita itu kalau yang tradisional konsep atau yang tradisional model seperti itu, yang ini old version, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya mekanistik. Kenapa? Prinsipnya top down. Jadi kalau kita punya perusahaan itu, ya organisasinya pimpinan paling tinggi itu udah kayak dewa misalkan seperti itu. Ya harus diikutin perintah dan sebagainya. Nah, situ terlalu birokrasi, ada tahapan yang harus diikuti. Nah, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lama. Peluang-peluang itu, wah,
lewat begitu saja. Ya, situ harus kita lihat di sini bisa berubah. Ya, yang tadinya dari form organization as machine menjadi ya organisasi yang bersifat organ seperti itu ya. Jadi dia tidak mekanik seperti itu. Nah, jadi kita lihat apa keuntungannya, apa cirinya kita lihat. Jadi dia bisa beradaptasi dengan cepat. Kenapa? Karena fleksibel resources-nya. Ya, situ kita lihat juga di sini ya, bagaimana leadership yang akan menjadi kata kunci juga di kita ya, itu menjadi ya kekuatan untuk mengarahkan organisasi dan sumber daya untuk bisa ya lebih fleksibel seperti itu. Maka apa yang terjadi ketika kita lihat ya organisasi yang mengarah kepada prinsip yang mudah beradaptasi ya, situ dia fleksibel, maka organisasi ini menjadi lebih ramping dan efisien. Nah, kalau kita lihat juga ya bagaimana organisasi bisnis atau interaksi di antara di dalam organisasi tersebut, kita bisa lihat ya, teman-teman kalau mungkin bisa di googling nanti bagaimana kantornya Microsoft, bagaimana kantornya apalagi Apple, kantornya Google misalkan seperti itu hampir tidak ada seperti ruang-ruang sekat ya di kantor-kantor pemerintahan. Ya, kenapa? Karena mereka akan mencoba untuk menghilangkan sekat-sekat itu. Kenapa? Sekat itu membuat orang lebih stres, katanya seperti itu. Maka kalau kita lihat ada meja biliar, ada apa namanya kasur buat tidur, ada kursi buat main seperti itu. Jadi bekerja sambil main karena yang penting outputnya tercapai. Nah, itu yang sekarang berkembang pada saat ini seperti itu. Nah, jadi organisasi bisnis yang agile itu kalau kita lihat atau organisasi yang lincah itu memiliki kemampuan di sini secara cepat beradaptasi. Jadi kata kuncinya agile itu adalah kemampuan secara cepat untuk beradaptasi. Beradaptasi dari apa? Ya, perubahan-perubahan yang ada tadi seperti disruptif, mulai dari revolusi 4.0, situ mulai dari pandemi, ya perubahan iklim ataupun mungkin geopolitik, misalkan Ukraina dengan Rusia misalkan seperti itu. Jadi ya bagaimana kita lihat bahwa organisasi yang mampu mengidentifikasi mereka berubah secara baik dan cepat seperti itu melalui rantai operasi sehingga dapat merespon atau ya menyesuaikan terhadap perubahan serta tantangan yang dihadapi di lingkungannya. Nah, jadi organisasi yang agile atau lincah di sini adalah organisasi yang fleksibel dan menikmati kecepatan dalam menghadapi kondisi perubahan besar. Artinya apa? Organisasi bisnis yang agile adalah organisasi bisnis yang memiliki kemampuan secara cepat beradaptasi dengan perubahan disesuaikan dengan tuntutan lingkungan. Jadi ya dia tidak hanya berorientasi pokoknya terserah ini organisasi bisnis saya, ini perusahaan saya akan produksi apa yang saya mampu buat. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, ini yang kalau kita lihat beberapa hal konsep dari organisasi bisnis yang agile. Ya, jadi apa manfaat kalau kita misalkan atau organisasi itu harus agile untuk apa? Yang pertama merespon ya dan beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan. Kenapa seperti itu? Karena perubahan sekarang sangat cepat sekali. Ya, kalau kita lihat perubahan-perubahan yang ada, orang sudah masuk ke 5G, kita baru memperkenalkan di beberapa tempat di daerah kita, misalkan itu baru 3G, misalkan seperti itu. Itu kan ketinggalan jauh sekali. Orang misalkan sudah melakukan transaksi cashless, ya kita masih banyak menggunakan transaksi tunai, misalkan seperti itu. Nah, ini perlu dicermatin oleh kita semua. Berikutnya lagi, yang kedua adalah membantu dan menyelesaikan organisasi untuk berinovasi. Jadi organisasi-organisasi bisnis yang agile itu mereka akan adaptif, ya, situ melakukan inovasi. Justru itu kalau kita lihat kenapa sekarang muncul transaksi ke bank lah misalkan salah satu sederhana saja. Kita kalau sekarang nggak perlu yang namanya ngambil uang itu ke teller, harus ke ATM. Bahkan ATM sekarang fungsinya juga sudah mulai berkurang ya. Kita banyak sekarang transaksi-transaksi non tunai yang dilakukan sehingga kita tidak perlu ngambil uang banyak-banyak. Nah, itu inovasi yang dilakukan. Nah, sekarang kita coba kita lihat, kita kalau melakukan transfer antar bank itu dikenakan biaya transfer sebesar berapa ya? Kalau ada yang tahu, 6.500 kan ya? Betul ya? Betul. Kalau pakai BI Fast 2.500.
tapi kelihatan BI Fast tidak semuanya. Nah, sekarang muncul aplikasi, kita bisa transfer ke mana saja dengan 0 rupiah. Ya, pakai Flip misalkan seperti itu. Itu bentuk inovasi. Ya, bayangkan Flip itu adalah bentuk organisasi bisnis yang memfasilitasi transaksi yang dilakukan antar individu ke individu lain yang memiliki bank yang berbeda. Coba kalau tidak ada Flip, kalau tidak ada aplikasi sejenis seperti itu misalkan, itu berapa biaya ataupun misalkan ketidakefektifan yang dimunculkan misalkan, atau tidak efisienan yang dimunculkan. Padahal misalkan kalau Anda misalkan sudah berbisnis nanti, melakukan transaksi, transfer misalkan seperti itu ke karyawan Anda, itu ke supplier Anda, dalam sebulan ada 20 kali transaksi misalkan, 20 kali 6.500 ke beda bank, 130. 1 tahun udah 1 jutaan. Itu kalau diakumulasi itu sudah bisa untuk ya mungkin investasi alat, untuk perbaikan kualitas menjadi insentif bagi karyawan dan sebagainya misalkan seperti itu. Jadi ayo kita coba ya mendesain organisasi kita itu nanti menjadi lebih efektif. Nah, pertanyaannya apakah perlu ramping atau perlu yang ramping atau yang gemuk misalkan? Tergantung sebenarnya. Tapi kalau bisnis-bisnis sekarang yang berkembang adalah organisasinya sangat ramping. Kalau bisa dijalankan oleh 5 orang, ngapain oleh 25 orang misalkan begitu, ya? Karena saya lihat beberapa misalkan kakak kelas Anda atau teman-teman Anda di IPB ya yang sudah established, sekarang sudah bentuk PT, saya tanya karyawan kamu berapa? Ya, karyawan saya cuma 7 orang, Pak. Manajemen intinya berapa? Ya, kami berempat, totalnya kami 11. Dia menjalankan usaha yang ada di beberapa cabang. Jadi setiap daerah itu hanya cukup 1 cabang saja menjadi karyawan. Seperti itu dia punya 6 cabang di situ. Jadi bisnisnya adalah bisnis ternak secara online. Nah, itu kan menarik gitu. Jadi tinggal dipantau saja dengan menggunakan aplikasi. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Karena organisasi yang lebih agile itu dia mampu yang menangkap peluang, ya peluang yang ada itu dimodifikasi lalu dirubah menjadi suatu hal yang mendapatkan nilai tambah. Sehingga itu akan mendorong produktivitas yang tadinya mungkin omsetnya kecil, sekarang sudah naik, sudah bertambah seperti itu. Nah, itu yang perlu kita dorong. Yang terakhir, hasil lebih berkualitas dan memberikan dampak lebih baik. Oh iya, ya dengan kita memperhatikan, ya nge-agile itu berarti dia care terhadap konsumennya. Dia ingin memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumennya. Sehingga apa? Maka dia akan berupaya, produk konsumen yang diinginkan oleh konsumen, produknya yang seperti ini. Konsumen sekarang memperhatikan ya perusahaan-perusahaan yang memperhatikan lingkungan. Biasanya perusahaan-perusahaan ternyata dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang memiliki CSR seperti itu, ya biasanya omsetnya jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang sejenis ya, yang tidak memiliki CSR. Kenapa? Karena konsumen ingin atau percaya bahwa sebagian uang yang dia titipkan dengan membeli produknya itu akan digunakan untuk membantu orang lain. Nah, seperti itu, ya. Nah, berikutnya lagi kita lihat di sini. Maaf, ini belum bisa. Oke. Nah, jadi ya organisasi yang agile itu harus didukung oleh dream team juga, ya. Dream team itu apa? Ya, dream team itu artinya adalah kelompok yang kita inginkan seperti apa. Ya, kelompok-kelompok yang memiliki visi yang sama. Ya, individu-individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang sama. Kenapa? Kalau setiap orang tidak punya visi yang sama dengan kita untuk membangun bisnis, wah itu akan repot. Kenapa? Menjadi beban dianya. Kenapa? Dia pertama tidak mampu menerjemahkan apa yang kita inginkan, ya karyawan kita tidak mampu menerjemahkan operasional dari usaha kita, wah itu repot. Nah, team building itu biasanya bisa dilakukan dengan apa? Dengan memberikan coaching, memberikan motivasi, ya ada semangat yang didorong di situ. Jadi ya bedanya leader nanti dengan non leader itu nanti kita bisa lihat. Leader dengan manajer apa ya? Manajer ya pokoknya bekerja sesuai dengan target. Nah, seperti itu. Ya. Jadi mekanistik. Kalau ya leader dia akan mendorong supaya bisnisnya bisa berkembang dengan membesarkan karyawannya seperti ini. Ya. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini seperti saya katakan tadi, perlu yang namanya visi yang sama. Untuk apa? Mengendalikan masa depan organisasi dan orang-orang di dalamnya. Jadi harus paham. Situ ada evolusi. Artinya apa?
tumbuh dan secara berkala perlu diperbarui. Jadi ada apa disebut dia kalau di dalam ekonomi itu adalah continuous improvement, perbaikan terus-menerus seperti itu. Ini gunanya untuk apa? Untuk menjaga keberhasilan dan posisi kita di pasar. Kita lihat ya, banyak produk-produk misalkan sebagai contoh misalkan mie instan saja ya, kita sebut merek lah nggak apa-apa, Indofood. Indofood itu ketika misalkan produk-produk pesaingnya belum sebanyak sekarang, misalkan belum ada sekarang kan pesaing utamanya siapa ya kalau Indofood ya? Ada yang tahu? Pangsa pasar terbesar keduanya siapa? Mie sedap. Ya, mie sedap diproduksi oleh Wings Food. Wings Food, betul. Jadi diproduksi oleh Wings Food. Jadi awalnya ya karena tidak ada Wings Food ya enggak ya sudah lewat aja, aman. Produknya yang dihasilkan hanya beberapa, ada Supermie, ada Indomie, ada Sarimi. Ya. Itu saja. Ya, walaupun sebenarnya sudah ada yang dulu namanya mie presiden, mie ABC seperti itu, tapi mie presiden, mie ABC ini dia segmented. Ya, dia mengambil pasar sedikit saja. Jadi dia mengambil celah-celah atau relung-relung pasar yang tidak dimasuki atau tidak diminati oleh konsumen Indofood seperti itu. Tapi begitu Wings Food hadir dengan mie sedapnya, maka kita lihat ya Indofood sudah mulai mengalami kekhawatiran. Wah, kalau begini pangsa pasar produk saya bisa diambil terus. Maka yang dilakukan oleh Indofood apa? Melahirkan atau membuat inovasi. Dengan cara apa? Ya, melakukan perubahan, memanfaatkan teknologi. Contohnya misalkan ada berbagai macam variasi rasa. Ya, situ kita lihat bekerja sama dengan produk makanan lain dibanding dan sebagainya. Nah, jadi kita harus bisa melihat peluang menggunakannya dan mendapatkan keuntungan dari peluang itu seperti itu. Nah, jadi untuk menghasilkan organisasi yang agile tadi itu tidak bisa hanya sekedar desain, saya pengen bentuknya ramping, tapi perlu yang namanya ya pemimpin yang agile juga. Pemimpin yang agile itu apa? Dia memahami apa yang diinginkan oleh organisasinya, apa yang diinginkan oleh karyawannya, apa yang diinginkan oleh lingkungannya. Kalau tiga hal ini bisa dipenuhi, maka aman tuh. Ya, itu adalah pemimpin yang agile. Kita harapkan ya beberapa konteks di sini karakter yang dimiliki seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Ya. Baik, sebelum sampai di sini saya mau lihat juga ya, misalkan kalau dari teman-teman dua kata pemimpin yang agile itu seperti apa sih? Nah, kembali lagi ke Menti tadi teman-teman ya, ke menti.com. Kalau misalkan saya katakan pemimpin yang agile itu, teman-teman langsung berpikir apa? Ya, saya akan buka dulu. Oke, kita akan lihat apa yang ada di benak teman-teman. Silahkan. Ya. Dua kata tentang pemimpin yang agile itu seperti apa? Bisa masuk? Oke, sudah mulai muncul. Mohon izin Bu Susi, saya diberikan waktu sampai jam berapa? Khawatir kebablasan nih Bu. Oke, baru 7, 8. Ini belum ada yang dominan, masih oke, kreatif dan tanggung jawab ya. Tanggung jawab sebenarnya ada 1, 2, 3 nih. Silakan. Wah, gercep ya. Nah, oke, bagus tuh gercep kalau ada hal baru. Wah, jadi istilahnya nggak lelet ya. Kita lihat. Kita tunggu, silahkan. Ya, baru 21 orang.
Ayo, yang lain silakan ditunggu nih. Ini masih bisa, oke, bertanggung jawab, kreatif ini menjadi yang dominan, ya, ditambah inovatif, ya. K. Ada lagi? Kita ada 280. Setidaknya kita tunggu sampai ya 50-60. Ada tolong-menolong juga ya. Mampu bekerja sama, berinovasi, oke. Efisien, peka. Oke, masih ada? Oke, baik. Ini sepertinya tidak berubah ya. Tidak berubah lagi, sudah di posisi ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi Mentimeternya ya. Oke, baik, kita kembali. Ya, saya akan tempel di sini. Nah, ini tadi temuan kita ya. Ini menarik nih. Jadi kita lihat bahwa di dalam benak pikiran teman-teman ya, yang pemimpin yang agile itu apa? Harus bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Jadi yang paling dominan di sini kata yang muncul adalah bertanggung jawab, adaptif seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, menurut teman-teman ya, yang pemimpin yang agile itu harus bertanggung jawab. Oke, kita lihat nanti seperti apa karakter pemimpin yang agile itu. Yang pertama kita lihat ya, bahwa di sini yang namanya kepemimpinan itu berperan dalam mewujudkan organisasi bisnis yang agile. Ibarat dua sisi mata uang seperti itu ya. Organisasi agile itu tidak akan bisa menjadi agile kalau pemimpinnya tidak agile. Begitu juga kalau misalkan pemimpin yang agile, ya, dia tidak akan bisa mendorong yang namanya organisasi yang tidak bisa adaptif juga seperti itu. Jadi sekali lagi, walaupun peran sentralnya ada di leadernya, maka akan menjadi lebih kuat dan lebih besar tantangannya kalau misalkan bisnis atau organisasi bisnis yang kita jalankan itu ya tidak didukung oleh agile team seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang beberapa yang inisiatifnya tidak ada, misalkan seperti itu, ini sebagai contoh tradisional tim, ya. Jadi hanya menerima arahan dan sebagainya, wah terlalu mekanistik. Kita tidak bisa mendorong, tidak bisa memperoleh, ya kesulitan di dalam tim itu begitu. Nah kalau kita lihat di sini, ya setiap orang itu memiliki peran yang dalam tanda kutip sama saja sebenarnya. Ya bagaimana ya setiap orang itu ya memiliki konektivitas. Nah, kalau kita lihat di sini, leadernya itu tidak ada posisi yang lebih tinggi, tapi dia sebagai apa? Sebagai fasilitator untuk semuanya gitu. Ya. Nah, kalau di sini tidak, yang di bawah yang hitam ini, yang untuk tradisional tim ini adalah tim yang ya bisa dikatakan terbatasi inisiatifnya. Kenapa? Kemampuan dia untuk melakukan inovasi, berkreativitas itu tergantung kepada si leadernya ini. Nah, jadi organisasi yang agile didukung kepemimpinan bisnis yang kuat. Kepemimpinan agile akan menghasilkan organisasi yang efisien. Nah, jadi ini tujuannya. Jadi kalau kita lihat lagi selanjutnya, ini seperti dikatakan oleh Jack Ma tadi, ya seperti saya singgung tadi di awal, di berikutnya atau di masa depan itu bukan kompetisi pengetahuan lagi, tapi bagaimana kita berkompetisi apa yang kita miliki. Ya, kreativitas apa, inovasi apa, ya kemampuan kita berimajinasi, kemampuan kita untuk belajar, kemampuan kita untuk dapat berpikir secara independen. Berpikir secara independen itu apa? Untuk ya kalau kita sebagai karyawan, ya
maka kita seharusnya punya kemampuan untuk bisa mengerjakan suatu untuk dapat meningkatkan produktivitas misalkan seperti itu. Walaupun itu sebenarnya ya di luar kaidah-kaidah yang ada misalkan seperti itu, tapi masih ya dalam aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau tidak ada itu maka karyawan semacam ya dibatasi kemampuan dia untuk berpikir, dibatasi kemampuan dia untuk bisa berkembang dan berinovasi. Nah, jadi ada 12 dimensi di sini kalau kita lihat ya untuk kepemimpinan yang agile itu misalkan seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Jadi mulai dari ya leadership ya di sini servant leadership. Jadi pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani itu artinya apa? Artinya pemimpin yang bisa ya masuk ya, atau mampu memahami apa yang diinginkan oleh timnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar perintah seperti itu. Ya, dia mengarahkan tapi ikut juga menemani atau melihat perkembangan dari ya karyawannya seperti apa. Dia pengen apa? Ada masalah seperti apa? Dia hadir sebagai penengah, dia hadir sebagai fasilitator. Berikutnya create environment, create culture. Artinya apa di sini? Jadi menciptakan lingkungan sehingga terciptalah budaya. Budaya kerja yang seperti apa yang diinginkan. Ya. Nah, ini kita bisa lihat situ skill, tools dan teknik memiliki itu. Ya, situ agile governance. Governance itu tata kelola. Jadi tidak kaku, tidak terlalu birokrasi. Jadi kalau misalkan karyawan bisa berkomunikasi WA langsung dengan bosnya misalkan seperti itu ya, dengan direkturnya. Ya. Nah, kalau di pemerintah kan tidak boleh begitu. Yang namanya staf di bawah harus melalui kepala bidang, misalkan kepala bidang ke direktur, direktur ke dirjen, dirjen baru ke menteri. Panjang banget ya. Ibarat itu kalau misalkan bom waktu mungkin sudah meletus duluan bomnya. Nunggu perintah apakah cabut kabel merah atau kabel biru, misalkan seperti itu. Kelamaan, ya sehingga apa? Peluangnya diambil orang. Nah, itu yang nggak kita inginkan. Situ bagaimana kita bisa mengontrol ya arahan, ya menginspirasi karyawan kita, menginspirasi orang sekitar kita. Situ ya organisasi barbel di sini ya untuk apa? Menjaga stability dan menciptakan inovasi. Nah, perlu ada konsensus di sini antara bagaimana cara berpikir kita ya dengan ya bagaimana cara kita bekerja. Ya, itu perlu kita pahami ya antara cara bekerja dengan cara berpikir kita. Kalau nggak sinkron, wah repot juga. Sehingga kalau kita lihat dari cara berpikir kita sebagai seorang pemimpin yang agile, maka kita lihat di sini ya share vision and passion. Jadi dia punya visi tidak dimiliki sendiri. Sehingga apa? Orang lain di dalam tim kita itu punya kemampuan untuk mampu menerjemahkan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, situ kita lihat lagi di sini. Ya, bagaimana kita lihat Taylorism ya. Nah, ini kita lihat tidak hanya dibuat secara kaku seperti itu tapi dia lebih fleksibel. Situ kita melihat bagaimana apa yang kita akan jawab untuk konsumen kita, misalkan seperti itu. Situ bisa memahami bagaimana VUCA. VUCA itu kan kondisi di mana kita harus memahami ketidakpastian, ambiguitas ya, situ risiko dan sebagainya. Ya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita lihat. Jadi kita harus merubah cara berpikir dan cara kerja kita. Nah, teman-teman juga seperti itu. Kalau cara belajarnya selama ini ya hanya mengedepankan cara-cara lama, misalkan seperti itu, artinya hanya belajar dari textbook saja, ya itu mungkin dapat 40%. Tapi belajar dari textbook, belajar dari berdiskusi, belajar dari magang, belajar dari hal lain, misalkan itu menggenapi menjadi 90% misalkan seperti itu. Sehingga apa? Ya, dia akan menjadi lebih unggul dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, berikutnya lagi, ternyata tidak mudah untuk dapatkan pemimpin yang agile itu, pemimpin yang lincah itu, misalkan seperti itu. Kenapa? Karena ya namanya manusiawi, ya secara manusiawi, ya individu-individu itu juga mendapat tekanan, mendapat penolakan, ya situ ada ketakutan, ya situ ada stres yang dialami, misalkan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat justru itu kenapa organisasi-organisasi modern saat ini sekarang itu berupaya untuk menghilangkan ketakutan, stres, ya, pekerjaan yang overload, itu tekanan, penolakan, anxiety seperti itu dengan cara apa? Membuat ruang kerja, membuat budaya kerja, membuat interaksi menjadi lebih
ya, tidak kaku misalkan seperti itu. Ya, masuk ruang kantor langsung kesannya kaku misalkan begitu, ya. Kita lihat masuk ruang kantor terbuka, ya. Masuk ruang kantor itu apa namanya? Situasinya nyaman, ya. Tidak disekat-sekat seperti itu, kita bisa bekerja di sudut manapun misalkan seperti itu. Wah, itu menjadi lebih apa, mood boosternya menjadi lebih bagus. Nah, ini kita harus pahami, ternyata untuk mengidentifikasi menjadi seorang pemimpin yang agile itu tidak mudah. Sebagai contoh misalkan, sama halnya seperti kita mengidentifikasi, ini sebenarnya gambar apa yang ada di dalam tampilan ini? Ada yang bisa jawab? Silakan. Boleh pakai chat, ya. Boleh direct open mic, silakan. Kira-kira ini gambar apa ya? Gambar apa? Ferry, kalau misalnya ada yang nanya, boleh langsung apa nunggu sampai selesai? Silakan Bu, saya feel free. Boleh silakan. Oh iya, silakan. Silakan adik-adik, ada yang mau nanya, silakan kasih Raise hand. raise hand atau nulis di ruang chat ya. Ya, betul. Silakan Bu. Oke, ini ada 2 orang yang sudah jawab. Ini Mas Adrian, naga, ya. Ini gambar naga. Ini gambar abstrak. Siluet orang, burung. Oke, masih kurang tepat, ya. Kira-kira apa lagi? Sorry, kemana tadi? Ini. Ada yang bisa bantu jawab lagi? Kita lihat. Penguin. Ada monyet. Wah, kepala manusia, pohon jatuh, beruang, gunung dari atas, gambar pemukiman, peta, wajah marah, beruang. Masih kurang tepat. Belum ada jawaban yang benar. Kira-kira apa ini? Ayo teman-teman. Rumah dan pohon, Pak. Bukan. Seperti batu gunung, kemudian itu ranting yang memiliki daun lebat. Tidak juga. Oke, saya kasih clue-nya. Ini adalah hewan berkaki 4. Betul. Ya, kalau badak tidak tepat, beruang juga tidak tepat. Ini adalah gambar, ya, betul sekali. Ada yang menjawab sapi, betul sekali. Salma Safitri. Salma, mohon izin, silakan diaktifkan mikrofonnya. Saya mau tanya Salma nih. Halo Salma. Salma? Apakah Salma masih bergabung? Iya, Pak. Ya. Kok tahu ini sapi dari mana? Ngasal aja, Pak. Oh, ngasal. Wah, luar biasa. Ngasal saja berarti ini instingnya kuat nih. Ya, artinya instingnya kuat. Ya, ini wah, ini sapi karena tadi disebutkan hewan berkaki 4. Beruang tidak, badak tidak, kan gitu ya. Sudah dijawab oleh teman-teman. Mungkin yang paling gampang sapi misalkan begitu. Oke. Baik, tadi ada saya lihat, terima kasih Salma. Ada yang menjawab juga tadi Susantri. Susantri? Halo? Nggih, Pak. Ya, ini lokasinya di mana? Lagi di kampus, Pak. Oh, di kampus, di Unlam. Nggih, Pak. Ya, ini kenapa kok tadi bisa dapat langsung, oh ini sapi begitu. Kenapa kira-kira? Nah, tadi ngelihatnya kayak hidung sapi sama di atas itu ada titik-titik kayak matanya, Pak. Oke, kayak matanya. Oke. Terima kasih untuk Salma dan Santri. Biasanya ya, ini butuh waktu 10 menit kalau saya biasanya ngasih seminar atau pelatihan seperti itu, muter-muter. Mana ini gambar apa dan sebagainya misalkan seperti itu. Tapi luar biasa ini mahasiswanya Bu Susi bisa mampu menjawab kurang dari 2 menit seperti itu ya. Oke, kita beri plus coba teman-teman ya, pakai reaction-nya. Silakan pakai love juga bisa, kita apresiasi teman kita yang menjawab dengan benar seperti itu. Mana belum ada yang muncul di sini ininya, silakan. Oke, baik, terima kasih yang sudah memberikan apresiasi. Nah, baik, ini adalah gambar sapi. Kalau yang masih bingung, Pak Ferry mana sapinya? Nah, kita lihat di sini. Jadi, teman-teman, ini sapinya lagi ngeliat kita nih. Ya,
Ini adalah cingurnya kalau kata orang Jawa Timur. Ya, ini kepalanya, ini semuanya, ini kepalanya, ini badannya. Ini badannya, kepalanya sedang lihat ke kita nih, noleh ke kanan atau kiri nih, ke kiri kayaknya ya. Ini adalah telinganya. Ini telinganya di sini, ini matanya. Ini matanya, ini adalah hidungnya. Nah, ini kepalanya di sini. Kepalanya, ini matanya, matanya ini moncongnya nih. Ini cingurnya, hidungnya di depan ini. Sudah mulai kelihatan? Kalau belum, ya nanti kita akan perdalam lebih lanjut ya. Kalau perlu mungkin satu SKS membahas ini saja. Oke, nah itulah kenapa kita bilang sulit mengidentifikasi diri. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, karena kita selalu melihat ya orang lain, kelebihan orang lain tanpa melihat apa yang ada di dalam diri kita, atau melihat kesalahan orang lain tanpa melihat kesalahan kita. Kita ini sebenarnya punya potensi. Kita sebenarnya punya apa namanya kelebihan menjadi seorang leaders, ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang perlu digali. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya, oke di sini, oke kelihatan Pak, hidung sapinya mirip monyet Pak. Wah oke, ya ini imajinasinya bagus nih ya. Jadi ya, ini oke mungkin ya mirip monyet juga sih ya. Oke baik tidak apa-apa. Nah jadi pemimpin masa depan seperti apa? Atau CEO seperti apa yang diharapkan? Ya, tadi ada disampaikan oleh Bu Susi ya, karena waktu kita mungkin terbatas sampai jam 4. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, nanti langsung saja raise hand ya. Nanti kita akan cuma sama-sama diskusi ya. Oke, saya tinggal beberapa slide lagi, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah, jadi sehari bisa berapa jam ya, kegiatan? ada pertanyaan? Oke, baik. Jadi menurut RCN yang di sini, jadi CEO masa depan itu, ya kira-kira teman-teman ini semua nih, ya, yang masa depan kan yang membangun kita nih, ya teman-teman lah, usia kita nggak akan jauh beda lah, mungkin beda ya 2-3 tahun lah kira-kira begitu. Jadi Anda sudah punya pengalaman dalam teknologi yang unggul. Artinya apa di sini? Ini menurut Ernst & Young. Ya, artinya berpengalaman dalam teknologi unggul apa? Ya, karena revolusi industri mendorong bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat itu kedepannya menggunakan teknologi. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan teknologi sulit. Sebagai contoh saja, petani sekarang itu di beberapa tempat saya lihat mereka bekerja sama dalam kelompok untuk menyewa apa? Drone. Untuk apa? Menyiram, menyemprot, memupuk tanaman padinya. Kenapa? Lebih cepat menyewa drone, lebih murah menyewa drone daripada menggunakan tenaga manusia secara manual. Nah, sekarang apa yang berkembang? Bisnis penyewaan drone. Nah, jadi teman-teman harus bisa paham ini. Pak, saya nggak ngerti drone itu. Memang tidak harus detail ngerti, tapi Anda harus tahu. Secara garis umum, kalau Anda punya modal, invest ke situ. Lebih parahnya, tidak boleh yang Anda lakukan adalah ketika membangun bisnis, Anda tidak tahu secara umum, ya meng-hire orang yang tidak paham juga, maka nggak akan bisa jalan seperti itu. Nah, situ berani melakukan transformasi digital. Transformasi digital apa? Artinya, di sini kemampuan kita untuk apa? Merubah perubahan atau merubah cara berpikir kita atau merubah cara bekerja kita yang kita menggunakan transformasi digital seperti itu tadi. Kita tidak perlu bawa uang banyak kalau mau kemana-mana. Cukup kalau sekarang pakai tap. Ya, di tap saja apakah e-money, apakah pakai apa tadi namanya dompet elektronik ya, OVO, GoPay, apalagi dan teman-temannya link aja misalkan seperti itu. Nah, berkolaborasi dan mempekerjakan staf dengan latar belakang pengembangan aplikasi atau perangkat lunak. Jadi kalau Anda tidak paham, cari orang yang paham yang bisa Anda ajak untuk kerjasama. Nah, ini yang harus dilakukan. Zaman sekarang itu berkompetisi sekaligus berkolaborasi sehingga disebut competition. Ya, competition and cooperation and competition itu dilakukan secara bersama-sama supaya apa? Nggak ada yang namanya ya, yang namanya kompetisi itu bagian dari apa ya, mendorong untuk kita mampu meningkatkan kualitas. Karena kalau kita seperti tadi Indomie misalkan, kalau dia tidak punya pesaing, dia sudah aman-aman saja, maka tidak ada yang namanya variasi rasa, tidak ada yang namanya inovasi seperti itu. Tapi begitu ada Wings Food dengan mie sedapnya, maka apa yang terjadi pada Indofood? Mereka melakukan inovasi untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk menambah beberapa ya inovasi kepada produk
Indomie seperti itu. Yang menikmati siapa? Ya, sekarang ini ya, konsumennya. Anda tahu Toyota dengan Honda? Ada yang tahu? Pasti tahu ya. Yang menariknya Honda dan Toyota apa? Jadi Honda dan Toyota mendesain mobilnya sekarang ini itu ditanya pada saat 10-15 tahun yang lalu, teman-teman, atau 20 tahun yang lalu. Yang ditanya siapa? Future consumer-nya. Siapa future consumer dari Toyota dengan Honda itu? Anak-anak TK, ya, anak-anak PAUD, anak-anak SD. Mereka ditanya, kira-kira ya kalau kamu nanti punya mobil kalau udah gede, udah dewasa, seperti apa desain mobilnya? Jadi yang namanya anak-anak itu abstrak gambarnya, ya, diterjemahkan oleh tim Honda-nya. Jadi kalau kita lihat model-model sekarang ini itu adalah desain oleh anak-anak yang mungkin seumuran Anda 20 tahun yang lalu. Seperti itu. Kenapa? Karena menurut Honda, menurut Toyota, nanti yang beli mereka. Jadi kami akan tanya, 20 tahun yang akan datang, mereka pengen seperti apa? Bukan konsumen sekarang ditanya, ya mobilnya seperti apa, itu nanti akan dibeli oleh 20 tahun yang akan datang, di mana si saya ini ditanya, udah tidak punya kemampuan lagi misalkan untuk membeli itu. Karena saya bukan ya pasar target utamanya, yaitu tadi anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi mereka udah dari awal udah jelas pengennya konsumen ini seperti apa. Nah, itu harus bisa dipahami oleh seorang pemimpin. Nah, jadi mindset kita harus dirubah. Ada orang yang memiliki hanya kemampuan berpikir fix saja seperti itu, dia ya pokoknya dikasih pekerjaan baru dia menolak, tidak mau merubah dirinya sendiri, tidak mau menerima tantangan. Itu adalah orang-orang yang fix mindset. Kalau ada tugas ngeluh terus. Wah, ini ciri-ciri kalau ada teman Anda nanti yang ngeluh terus, itu berarti mindsetnya nggak terbuka. Itu disebut sebagai fixed mindset. Kita nggak mau, atau bisa dikatakan kurangi bergaul dengan orang seperti ini. Bukan berarti tidak boleh bergaul, berteman dengan mereka. Kurangin. Supaya apa? Supaya kita tidak terbawa. Ujung-ujungnya ngeluh. Ah, Pak Ferry ngasih tugas terus. Ah, Pak Ferry. Tapi kalau orang yang memiliki growth mindset, begitu dikasih tantangan, wah menarik nih. Ya, terlepas saya bisa apa tidak, yang penting saya sudah coba dulu. Dari situ saya dapat pengalaman. Dari situ saya bisa belajar. Nah, seperti itu. Begitu ada peluang, wah saya akan ambil. Daripada diambil orang, ya saya coba dulu. Ya, saya akan pelajari dan seterusnya seperti itu. Itu disebut sebagai growth mindset. Nah, jadi kita upayakan kalau Anda sudah ada pada fixed mindset ini, bisa nggak dirubah? Bisa sekali dirubah. Jangan pernah underestimate diri Anda sendiri, karena seorang leader itu tidak pernah mengunderestimate dirinya sendiri, tapi berupaya mengapresiasi dirinya sendiri. Bukan berarti bersifat pede berlebihan, tidak. Nah itu ya. Jadi mari kita rubah mindset kita dari fixed mindset ke growth mindset. Nah, jadi mindset plus skill ini menjadi suatu hal yang sangat powerful sebagai tandem untuk pengembangan diri. Nah, di sini kita lihat bagaimana ya growth mindset dengan fixed mindset ini, ya kita harapkan yang tumbuh adalah growth mindset-nya. Nah, ini didukung dengan kemampuan skill kita, yaitu komunikasi, mampu berkolaborasi, memiliki kreativitas, memiliki critical thinking, situ mampu menyelesaikan permasalahan yang kompleks, misalkan seperti itu. Ditambah dengan pemahaman tentang kemampuan literasi data, membaca data, mengidentifikasi data, memahami teknologi, media, dan manusia seperti itu. Jadi tidak hanya manusia juga kita pahami. Karena kita bekerja dengan manusia, bukan dengan robot. Ya, kalau dengan robot mungkin dengan literasi teknologi. Yang kita hadapi manusia, ada perasaan dan sebagainya. Maka ini akan menimbulkan nanti namanya new practice. Bagaimana nanti future practice-nya, bagaimana best practice-nya, kita akan lihat seperti itu. Pada kondisi sekarang seperti apa. Nah, jadi yang kita harapkan di sini adalah bagaimana perilaku baru, ya, cara berpikir baru kita di sini, cara bersikap, ya, itu akan menghasilkan namanya powerful agile learner, pembelajar yang tangguh, ya, sehingga nanti menjadi suatu hal yang mampu mendorong dan menyelamatkan kita menghadapi ya perubahan-perubahan yang ada, terutama dalam organisasi bisnis. Nah, jadi kepemimpinan agile itu ya kita lihat ya, mulai dari envisioning seperti itu, dia bisa mengidentifikasi, melihat jauh ke depan seperti apa, situ bagaimana membuat alternatif-alternatif yang mungkin untuk dijalankan, situ layak apa tidak, situ bagaimana menangani krisis dan sebagainya. Nah, jadi
seorang CEO itu memang sudah punya DNA. Kita semua ini memiliki DNA ya yang dalam kata kutip adalah DNA CEO yang positif seperti itu. Tinggal kita bagaimana mengasah ini, menonjolkannya seperti itu, bukan memperbesar kelemahan kita begitu. Ya, jadi yang dominan itu kelemahannya yang ditonjolkan, tidak bagus. Maka bagaimana nanti ketika kita menjadi seorang CEO itu atau seorang pemimpin mampu menciptakan budaya kerja. Apa artinya menyelaraskan pekerjaan staf dengan misi dan tujuan dari organisasi atau lembaga? Memastikan bahwa keterlibatan staf itu selaras dengan strategi bisnis. Supaya apa? Kita bisa mencapai tujuan dengan cepat. Situ melibatkan cara aktif dan berkomunikasi dengan staf tentang pencapaian terbaik. Mengatasi kekurangan tenaga kerja dan masalah retensi bakat dengan memberikan banyak pilihan pekerjaan. Jadi dikasih pilihan. Ada orang yang masuk mungkin nggak tepat, misalkan dia seharusnya masuk ke bidang pemasaran, ya, tapi ditempatkan di IT. Orang IT nggak senang banyak bicara. Orang pemasaran itu banyak bicara, misalkan seperti itu. Maka letakkan dia di bidang humas, letakkan dia di bidang komunikasi dan sebagainya, seperti itu. Jadi biarkan mereka memilih, tapi tentu di dalam ya bentuk desain organisasi yang kita sudah desain dari awal. Nah, pertanggungjawabkan apa? Kepemimpinan secara terbuka. Jadi kalau ada kesalahan, ya mari kita lihat sebagai bentuk pelajaran yang bisa kita perbaiki, bukan menyalahkan jadinya gitu. Ya, kadang-kadang kan pemimpin, ini kan salah kamu, target kita tidak terpenuhi begitu. Ya, berikutnya kamu tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu, maka kamu dipotong. Wah, kalau seperti itu yang ada adalah mereka terbebani, ujungnya stres, ya. Maka ketika stres mungkin fisiknya tidak bisa menjadi lebih baik, itu akan mendorong ya produktivitasnya menurun. Produktivitas menurun, maka targetnya tidak tercapai karena dari awal sudah diwancam seperti itu. Jadi dari awal itu sebagai pemimpin seharusnya nih target kita harus naik 25%, ya. Oleh karena itu dari sekarang ya, jika ada yang misalkan kita sepakati misalkan kalau targetnya tidak naik ya tidak apa-apa. Tapi kalau naiknya 10% maka semua dapat bonus. Ya, 30% dari kenaikan itu misalkan. Kalau naiknya 25% maka bonusnya 40% dari kenaikan 25% misalkan seperti itu. Jadi tidak ada ancaman yang muncul. Orang akan bekerja happy sesuai dengan passionnya, ya, merasa wah ini tanggung jawab bersama. Menjadi ada beban bagi dia juga. Kalau pekerjaannya tidak berhasil, ya bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Wah, saya nggak mau jadi beban bagi orang lain. Maka dia akan bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu yang seharusnya menciptakan budaya kerja seperti itu adalah CEO. Ya, situ DNA CEO yang berikutnya atau karakter berikutnya fokus ya pada apa? Pada organisasi atau visi yang dia sudah tetapkan. Situ bias pada tindakan. Artinya apa? Kita harus lihat tindakan kita seperti apa. Berbasis fakta dan fuka, ya. Nah, fuka tadi misalkan masalah ketidakpastian, ya, situ masalah ambiguitas seperti itu. Memiliki tim yang cerdas. Oleh karena itu kita harus mampu mengidentifikasi tim cerdas itu seperti apa, ya. Nah, situ transparansi dan keaslian tadi sudah disampaikan. Percaya diri dan kesederhanaan. Gimana kita mau mendorong, ayo meningkatkan atau melakukan inovasi, ayo tingkatkan produktivitas. Nah, kita sendiri tidak percaya diri terhadap apa yang kita jalankan, terhadap organisasi kita misalkan, atau terhadap diri kita sendiri. Ya, situ kita harus memiliki juga seorang CEO itu ya kecerdasan IQ, intelijensi quotient-nya secara intelektual dan secara emosional. Seorang pemimpin itu jangan marah-marah terus. Seorang pemimpin itu tidak boleh menjudge dan menghakimi sepihak. Itu tidak boleh. Harus seimbang misalkan seperti itu. Nah, ini yang kita coba lihat. Ya, kenapa misalkan kita lihat ya perusahaan-perusahaan startup banyak berkembang, tumbuh karena mereka sudah paham bahwa dengan old style di perusahaan-perusahaan yang mekanistik seperti di perusahaan-perusahaan zaman dulu itu nggak berlaku sekarang seperti itu. Maka ya kalau Anda sudah nanti memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan usaha, tentunya dengan program Wirausaha Merdeka ini itu akan mendorong mahasiswa untuk meng-create idenya seperti apa, mengimplementasikan ide itu untuk dijalankan menjadi suatu bisnis, lalu ide bisnis itu bisa dijalankan dengan tim yang solid, organisasi bisnis yang kuat, maka butuh yang namanya leader. Leader itu siapa ya? Anda ini nanti misalkan begitu. Ya. Nah, berikutnya lagi karakter yang harus dimiliki karena DNA-nya sudah ada, ini tinggal didorong, tinggal diasah. Maka kita lihat ada inklusivitas. Inklusivitas itu artinya apa?
semua orang bisa memasukinya, semua orang bisa merasakannya, tidak bersifat eksklusif oleh beberapa orang. Fleksibel dan reaktif, artinya apa? Fleksibel tidak kaku, ya hubungan komunikasi antar satu sama lain, ya situ kasih sayang, ya bagaimana kita berinteraksi dengan karyawan kita, tentunya kita menghargai mereka sebagai bagian dari keluarga kita. Bentuknya memberdayakan, transparansi, fasilitator dan sebagainya. Berpikir inovatif dan maju. Ya, situ memberi kepercayaan, memberikan delegasi, situ memberikan rasa hormat begitu. Ya, ini adalah karakter-karakter dari CEO yang agile seperti itu, ya. Tentunya tadi dari teman-teman ada yang bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, kita lihat lagi di sini, ya karakter pemimpin yang agile itu, ya, ini salah judul, seharusnya etika kepemimpinan dan etika bisnis. Ternyata, ya, yang namanya kepemimpinan etika bisnis itu saling terkait. Kita dengar banyak yang namanya bisnis-bisnis yang dijalankan hanya berdasarkan profit oriented, misalkan seperti itu. Ini juga perlu kita antisipasi, itu tidak boleh, ya. Artinya kita hidup bukan hanya untuk kita sendiri atau mungkin untuk keluarga kita saja ataupun untuk tim kita saja. Baik, sampai di sini dulu mungkin sebelum saya lanjutkan, ya kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, ya. Kalau ada yang mau diberikan komentar juga silakan, karena sifatnya kita sharing. Mungkin teman-teman ada yang sudah pengalaman sebagainya. Silakan. Saya masih ada 2-3 slide lagi. Silakan adik-adik yang mau nanya, enggak apa-apa, kita saling, mumpung ada Pak Ferry. Ya. Tentang organisasi wirausahaan gimana sih? Apa mungkin bagaimana untuk beretika secara etika bisnis yang baik, bagaimana seperti itu? Silakan. Ya. Izin Ini ada tanya, Mas Pak. Jaki. Ya, silakan. Gimana ya Pak, Silakan, kalau kita tuh Muhammad Jaki, ya. ya, perkenalkan saya Zaki. Pertanyaan saya Pak, bagaimana jika teman satu tim saya itu bersifat toksik gitu Pak? Gitu. Oke. Cukup demikian pertanyaannya Mas Jaki atau ada tambahan? Itu saja dulu pertanyaannya Pak. Oke. Baik, ya ini pertanyaannya bagus, tapi saya tidak mau jawab terlebih dahulu. Saya ingin ini sharing dari teman-teman seperti apa nih, seperti itu. Ada yang bisa jawab nih. Teman-teman, kalau ada temannya yang bersifat atau jadi toksik bagi Anda, itu kira-kira gimana cara mengantisipasinya? Gampang Pak, udah tinggalin aja misalkan gitu, putus hubungan. Nggak boleh juga seperti itu. Gimana teman-teman, ada yang mau berespon atau mengomentari pertanyaan Mas Jaki tadi? Saya Pak. Boleh, Pak. Oke, silakan. Tiurma Luman Raja. Polnes dari mana nih? Ya. Polnes nih? Politeknik apa? Politeknik Negeri Samarinda, Pak. Oke, kalau lihat dari namanya ini Ya. dari ujung utara ya. Di mana kampungnya? Dari Iya, Medan juga? Di Iya, Pak. Dari Medan. Oke, baik, silakan. Gimana ini cara mengatasinya? Ini kan Polnes ini Politeknik apa? Kesehatan, bukan? Bukan, Pak. Politeknik Negeri Samarinda, bergerak dalam Politeknik Negeri Samarinda. Oke, Iya. ya silakan. Ini dari sekolah vokasi Jadi- gimana? Ya, jadi sejauh pengalaman saya sih Pak, punya rekan yang toksik itu sedikit sulit, karena kalau misalkannya dia itu salah atau yang melakukan kesalahan gitu, agak sedikit sulit ngasih taunya. Terlebih lagi kalau misalkannya dia itu posisinya kayak lebih tinggi tingkatannya daripada kita. Kayak sebelumnya itu saya pernah buat satu bisnis dan rekan saya itu udah alumni gitu. Berhubung dia itu adalah mantan ketua HIMA gitu. Jadi mungkin dari perspektif dia, karena saya itu bawahannya gitu kan, karena saya itu adik tingkatnya gitu. Jadi orangnya sedikit playing victim juga gitu, dan orang begini itu menurut saya susah diajak untuk kerjasama Pak gitu. Dan teman Zaiki
menurut saya orangnya sulit diajak kerjasama karena komunikasi itu tidak bisa dua arah kalau dengan orang yang toksik gitu. Kalau kita bilang nanti dia jadi playing victim, tapi kalau misalkannya kita nggak ngomong apa yang menjadi tujuan yang seharusnya kita capai itu sulit untuk kita komunikasikan dua arah gitu. Karena kan pada dasarnya kita buat bisnis itu kan gimana supaya ide-ide kita itu bisa tercapai, bisa tersalurkan dan kita bisa cari jalan tengahnya gitu. Kamu mau gimana, aku mau gini gitu. Nah, jalan tengahnya bagi kita gimana? Dan pada dasarnya, pada umumnya, orang-orang yang toksik ini adalah orang yang sulit diajak bicara gitu. Karena komunikasi itu sangat penting dalam berbisnis begitu. Menurut saya di Zaiki Zaidan gitu. Gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tirma. Ini kalau dilihat dari penjelasan Mbak Tirma ini, Pak, sulit ini untuk berinteraksi dengan orang-orang seperti itu begitu ya. Baik, ini ada komentar dari beberapa teman di chat. Nah, ini bagus-bagus nih komentarnya nih ya. Jadi jaga jarak aja ya, situ mundur perlahan, nggak usah dieranin, tapi diain aja. Jadi biar nggak ribet ya, nggak usah perlu debat panjang, pokoknya apa kata dia kita ikutin lah begitu ya. Situ jadi lebih toksik dari teman yang toksik itu gitu, biar dia jadi lebih jauh. Wah, ini pinter nih ya. Jadi begini Jaki, saya nanggapin dari pertanyaan Jaki dan respon dari teman-teman begini. Ini kita nggak bisa menghindarin sebenarnya, teman seperti itu pasti akan ada. Mau level toksiknya yang rendah atau level toksiknya yang lebih tadi seperti dikatakan Mbak Tirma tadi seperti. Tapi bagaimana kita memanage itu? Ya, jadi kalau orang yang agile itu begini, dia berupaya masuk ke segala pihak seperti itu, tapi berupaya seproporsional mungkin. Apa artinya seproporsional mungkin? Artinya kita berinteraksi, ya kalau memang hubungannya misalkan dia hubungan bisnis, ya maka kita harus clear dari awal. Clear dari awal ini apa? Nih buat teman-teman semua ya, yang bangun bisnis barengan misalkan gitu kan, ada yang disebut dengan founder, ada co-founder misalkan seperti itu ya. Nah ini harus clear dari awal. Biasanya bisnis yang mundur berlahan, bubar di tengah jalan itu kan ada konflik di antara teman-teman. Konflik di antara teman-teman ini bagian dari etika bisnis. Etika bisnis itu tidak serta-merta kita berinteraksi kepada pihak luar, memperhatikan konsumen, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan rekan kerja kita, mitra kerja kita, misalkan seperti itu. Jadi menurut saya, buat teman-teman, itu harus di awal sudah punya yang namanya konsep perjanjian yang jelas. Terutama misalkan pembagian mengenai berapa yang kalau kita misalkan dapat profitnya segini, pembagiannya berapa. Ini bisa didasarkan kepada apa? Bisa didasarkan kepada ya misalkan beban kerja dari masing-masing. Itu satu. Ya. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana menghindari teman yang toksik ini, Pak. Pokoknya dia nggak pernah ya dengan dia pokoknya ribet deh pokoknya gitu, bukan malah mendukung malah menjatuhan misalkan gitu. Ya prinsipnya seperti disampaikan oleh beberapa teman tadi, kita tetap berteman tapi proporsional saja gitu. Jadi kalau perlu ya tidak perlu diajak teman bisnis misalkan. Ya repot juga nanti ujungnya, ada yang seperti itu, ada yang ekstrim. Silakan. Jadi pilihan ada di teman-teman. Tapi kalau Pak dia memiliki sumber daya yang bagus misalkan, permodalannya kuat dan sebagainya, tapi memang sikapnya aja yang agak kurang bagus misalnya seperti itu ya. Ini perlu hati-hati juga seperti saya katakan tadi, ya kita harus tegas di awal. Diikat dengan kontrak, dibuat dalam perjanjian tertulis, bukan perjanjian secara lisan. Itu nggak akan sulit untuk kedepannya misalkan seperti itu Mas Jaki ya. Jadi pengalaman saya melihat dari teman-teman Anda ya, termasuk di IPB juga, bisnisnya sudah bagus, berjalan sekitar 6 bulan, pada bulan ke-9 bubar. Ketika ditanya apa? Ada konflik dengan temannya. Nah, ketika ditanya ada perjanjian tertulis enggak? Kenapa ditanya kenapa nggak ada perjanjian tertulis? Pak, kita kan percaya, nggak mungkin dong teman makan teman begitu. Akhirnya terbukti. Nah, itu yang perlu kita coba indikan. Jadi teman-teman sudah dewasa, seharusnya sudah bisa melihat seperti apa, proporsional saja. Kenapa begini? Kalau kita belajar secara psikologi di kewirausahaan itu, karakter orang itu beda-beda. Ada yang orang korelis, ada orang yang melankolis, ada orang yang sanguinis, ada orang yang plekmatis. Ya kalau mungkin Mbak Tirma tadi ketemu dengan orang yang korelis seperti itu, cuma kadar toksiknya tinggi banget. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pokoknya dia mengendalikan segala sesuatu, pokoknya perkataan dia itu harus diikutin begitu. Itu
hati-hati juga misalkan seperti itu. Ya, boleh mendengar masukannya, tapi kan segala sesuatunya keputusan ada kita. Itu Mas Jaki. Ya, situ ini ada pertanyaan dari Theophilus Dwi Saputra kalau nggak salah ya. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Theo Putra Finari dari Universitas Lambung Mangkurat. Bagaimana cara dapat dilakukan untuk orang yang seperti saya yang sudah bekerja lama secara mandiri di bidang desain grafis, namun karena saya merasa orderan sudah sangat banyak dan tidak bisa di tangan sendiri, jadi saya merasa butuh adanya rekan kerja atau membentuk sebuah organisasi kerja yang di mana saya adalah owner. Betul sekali. Jadi begini Mas Theophilus, jadi ya Anda punya keahlian yang cukup bagus. Artinya apa? Mampu melakukan desain grafis dan sebagainya. Tapi ya kemampuan Anda itu pasti punya batas ya ketika itu dijalankan secara bisnis. Ya, kenapa? Anda mengorganisasi, menerima pesanan sendiri, mengorganisasi sendiri, membuat desain sendiri seperti itu. Padahal orderannya bagus, banyak misalkan seperti itu. Kenapa? Kualitas yang Anda buat itu bagus. Maka Anda nggak bisa bekerja sendiri. Ya, maka Anda harus menarik atau merekrut teman yang punya sepaman yang sama. Ya, bahwa Anda ingin membentuk yang namanya kelompok atau unit usaha di sini, ya, untuk apa? Ya, untuk dapat, ya, ada yang bocor sepertinya ya. Oke, jadi saya sarankan kalau bisa, ya, membentuk yang namanya tim yang solid misalkan, nggak perlu banyak-banyak mungkin misalkan kalau dengan tambahan order yang sekarang ini, ya kalau Anda tidak bisa kerjakan sendiri, butuh berapa orang sih biasanya? Oke Pak, butuh 2-3 orang. Oke, berarti dengan Anda 4 orang. Cari mungkin 2-3 orang lagi misalkan seperti itu. Tapi harus jelas perjanjiannya. Ya, Anda sebagai owner, teman Anda itu bisa sebagai co-founder misalkan seperti itu. Ya. Nah, dia tugasnya masing-masing apa misalkan? Ya, situ pembagian apa? Dari awal harus jelas. Ya, desain organisasi yang Anda buat itu simpel saja. Ya, misalkan Anda sebagai ownernya, teman Anda misalkan bisa saja dia sebagai kalau memang misalkan masih kecil, dia misalkan sebagai tim misalkan di situ anggota tim namanya, atau misalkan Anda sebagai ownernya, teman Anda misalkan sebagai bagian di bidang produksi dan sebagainya. Nah, seperti itu supaya apa? Peluang yang ada, ya orderan-orderan tadi tidak lepas begitu saja karena Anda tidak mampu mengerjakannya. Nah, itu yang pertama. Jadi berikutnya juga karena saya lihat Anda punya orderannya terus meningkat seperti itu, berarti itu kan dihargai orang kualitasnya bagus. Maka Anda bertindak juga sebagai QC, quality control-nya terhadap produk-produk yang melalui Anda seperti itu. Kan orang nggak tahu yang ngerjakan itu siapa. Yang mereka tahu adalah di order kepada Anda, yang ngerjakan Anda seperti itu. Maka quality control-nya harus ada di Anda. Nah, berikutnya lagi dari Sarah, ya, Salsabila, bagaimana cara pendekatan ke teman untuk direkrut menjadi tim dan bagaimana membatasi ketika menjadi atasan dan menjadi teman. Seperti ini, memang agak sulit ya ketika kita merekrut teman menjadi mitra kerja kita. Kadang kita sulit membedakan secara profesional, maka penekanan di sini adalah tadi perjanjian di awal, harus clear di awal. Ya, kalau saya sih seperti itu, ya, termasuk kepada teman mahasiswa saya bilang harus profesional. Ya, artinya profesional itu artinya apa? Ketika bekerja, layaklah sebagai orang tim yang bekerja, ya, sebagai tim yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Tapi ketika sudah di luar pekerjaan, itu sudah menjadi teman, misalkan seperti itu. Bagaimana cara merekrut menjadi tim? Kita lihat, ya, kita lihat siapa yang mudah dan gampang diajak kerjasama dengan kita, punya pemahaman yang sama dengan kita. Karena untuk organisasi baru ini penting. Kalau dia tidak punya pemahaman yang sama dengan kita, itu akan menjadi kendala bagi kita untuk menjalankan operasional. Tadi yang bersifat toksik tadi, teman Anda mengarahkan ke sini, tapi dia selalu kontra, misalkan seperti itu. Walaupun sudah disetujui, tapi dia tidak menjalankan. Nah, itu akan menjadi repot bagi kita, ya. Jadi seperti itu, Mbak Sarah. Ya, berikutnya lagi. Oke, ini daftar hadir. Jadi seperti itu, ya, Mbak Sarah. Jadi kalau bisa ya identifikasi, menurut saya yang paling gampang adalah lihat dari teman dekat kita yang bagaimana, ya. Nah, tapi memang harus profesional ketika menjalankan usaha apa misalkan seperti bukan dasar proteksi bisnis itu nggak bisa. Tapi dasar pertemanan untuk merekrut dan mengembangkan bisnis itu boleh saja misalkan. Tapi ketika sudah menjadi tim di dalam bisnis, ya itu perlu dilakukan, dijaga secara profesional. Oke,
Baik, ini ada pertanyaan lagi, ya, Afid dari manajemen WLM, ya, bagaimana seharusnya dalam mengambil tim, apakah newbie tapi etikanya bagus dan kemampuan belajar atau seperti tapi sulit diatur. Begini, ya, buat teman-teman, ya, biasanya apakah newbie, ya, pendatang baru atau yang punya etika, ya, biasanya kalau newbie itu ya pendatang baru itu dia masih apa namanya, belum punya pengalaman atau biasanya mencari apa namanya ya pengalaman seperti itu. Jadi dia lebih banyak yang apa namanya bersikap apa ya manut kalau kata orang Jawa misalkan seperti itu. Jadi kalau pertimbangannya menurut saya seperti ini, ya. Ya, yang lebih bagus adalah dia newbie punya expert yang bagus seperti itu dan punya etika yang bagus, ya. Atau ada expert, ya, tapi dia punya etika yang bagus. Nah, seperti itu yang perlu didorong seperti itu. Tapi Pak, kalau pilihannya newbie tapi etikanya bagus, tapi expert tapi sulit diatur, kita lihat bagaimana organisasi kita. Kalau organisasi kita baru apa namanya berjalan seperti itu, menurut saya yang newbie ini bisa kita arahkan. Kenapa? Ya, dengan etikanya bagus, walaupun dia belum punya expert yang cukup, misalkan seperti itu, expertnya kan ada di Anda. Maka Anda bisa mengasah dia, mendampingi dia, nantinya menjadi expert untuk berikutnya seperti itu. Jadi lihat yang namanya keahlian, keterampilan itu bisa diasah seperti itu. Tapi kalau etika, nah ini sulit. Etika itu udah karakter. Ya, kalau karakter itu agak sulit untuk merubahnya. Nah, kalau begitu Pak, wah sulit dong untuk cari apa namanya partner bisnis. Ya memang sulit, justru itu kemampuan kita untuk bisa men-screening, ya itu perlu. Tapi bukan berarti kita harus membatasi kepada orang-orang seperti itu, tidak. Artinya memutus hubungan, tapi perlu membatasi seperti itu, ya. Agar apa? Agar kita masih on the track bisnis kita. Nah, seperti itu ya. Kadang-kadang kan yang membuat kita down itu kan teman kita, ya. Itu tadi, wah usaha kamu masih segini, yang lain itu omsetnya sudah sekian gitu. Padahal Anda baru merintis seperti itu. Yang dia bandingkan sudah 3 kali lipat mungkin umur usahanya dibandingkan Anda misalkan. Ya, tidak apple to apple dong misalkan begitu ya. Nah, jadi perlu apa namanya pemahaman ya, situ pemikiran yang terbuka untuk bisa mencari partner kerja dan untuk apa namanya membangun organisasi. Nah, justru tadi DNA itu tadi yang kita coba tadi sampaikan itu perlu dipahami oleh teman-teman, ya. Nah, baik. Kita coba lanjutkan kembali ya, karena waktunya sudah sempit. Ini ada beberapa slide lagi, saya izin untuk meneruskan. Jadi kepemimpinan dan etika bisnis itu menjadi satu kesatuan, ya. Kepemimpinan bisnis yaitu terkait dengan etika bisnis. Jadi itu adalah bagian dari pembelajaran seumur hidup. Jadi bukan berarti yang namanya kepemimpinan situ etika bisnis itu, saya katakan tadi etika itu karakter. Yang namanya kepemimpinan yang baik itu dia sudah satu paket sebenarnya. Yang namanya pemimpin yang baik itu pasti dia beretika. Nah, seperti ini, ya. Nah, tapi kadangkala ya bisa juga menjadi menyeleweng seperti itu karena orientasinya sudah berubah. Wah, karena orientasinya lebih kepada bisnis dalam artian apa namanya profit semata seperti itu, sehingga apa? Ya bisnisnya ya segala cara dijalankan. Misalkan kalau kita lihat ya mungkin saya tidak tahu di Bogor ini banyak penjual gorengan dulu itu ya beberapa tahun lalu itu sempat menjadi kritikan gitu ya, karena setelah diteliti gorengannya itu ya digoreng ya apa namanya pakai minyak bekas ya yang di bleaching ya seperti itu, udah gitu dicampur plastik sedotan seperti itu supaya apa kriuk-kriuk ya situ bahannya dipakai dan sebagainya, itu kan secara etika tidak benar misalkan seperti itu. Misalkan kalau di kantor misalkan ya bagaimana memahami beradaptasi dengan misalkan teman-teman sekantor, misalkan bagaimana menghargai mereka, memberikan hak cuti misalkan, menghargai apresiasi mereka misalkan ketika sudah mencapai apa namanya target misalkan seperti itu, atau mencapai pencapaian yang sudah ditetapkan, itu perlu apa namanya diperhatikan dan dihargai misalkan seperti itu. Nah, jadi mengapa organisasi bisnis harus beretika seperti itu? Jadi organisasi yang agile itu bukan berarti bisa seenaknya saja, karena dia fleksibel, ya pokoknya segala sesuatunya pokoknya udah main hantam saja misalkan seperti itu nggak boleh. Sebagai contoh, Anda berkembang misalkan bisnis konveksi misalkan, membuat jeans misalkan seperti itu, pakaian sebagainya. Jeans itu kan pakai penggunaan apa namanya zat pewarna yang tidak bagus sebenarnya, baik untuk lingkungan dan kulit dan sebagainya. Tapi Anda nggak mau tahu karena permintaan produk Anda itu sangat tinggi sekali begitu. Nah, sehingga apa? Limbahnya tidak diolah dulu, langsung dibuang seperti itu, ya.
di selokan ya, atau mungkin di parit atau di sungai misalkan seperti itu, tidak boleh ya. Nah, jadi harus memperhatikan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan hak orang lain. Kenapa? Ya, ketika kita sudah melanggar itu ya, kalau di dalam ajaran agama saya sih itu tidak akan berkah ya. Jadi kan kita mencari keberkahan sebenarnya. Ketika keberkahan itu ada, maka akan berlipat ganda. Saya nggak kebayang itu yang namanya ya, satu sisi dia menjalankan korporat, ada juga itu ya, perusahaan besar dia menjalankan corporate social responsibility ya. Contohnya misalkan seperti apa? Dia misalkan dia CSR-nya itu adalah memberdayakan masyarakat untuk mendaur ulang sampah plastik misalkan seperti itu. Tapi di satu sisi kita lihat ya produk-produknya semua adalah berbahan baku plastik misalkan seperti itu etika atau tidak ya, misalkan seperti itu mungkin kita perlu jawab seperti itu ya. Situ kita lihat juga bagaimana ya perusahaan-perusahaan besar ya dia membuang limbah misalkan seperti itu dari aspek eksternalnya seperti itu. Nah, ini yang kita coba lihat. Jadi ya, meningkatkan kesadaran moral di sini ya, tidak hanya kepada leadernya, tapi semua orang yang berinteraksi dalam organisasi kita. Sehingga apa? Ya, semua elemen yang ada di dalam organisasi bisnis kita itu tidak hanya memikirkan keuntungan saja, tapi ada aspek lain, itu aspek keberlanjutan. Aspek keberlanjutan siapa? Bukan hanya lingkungan, bukan hanya misalkan keberlangsungan generasi, misalkan seperti itu, tapi bisnisnya juga. Nah itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya proses keputusan dan etika bisnis di sini kalau kita lihat, ya. Nah, ini tergantung kepada budaya, persepsi, sistem kepercayaan, nilai, sikap, kepribadian dan pengetahuan dan wawasan. Ini semua sebenarnya mengajarkan tentang sesuatu atau nilai-nilai yang baik. Ya, lalu sebenarnya itu rasional strukturnya seperti apa, intuitif tidak intuitifnya seperti apa. Ada pengaruh secara biologis, fisiologis, psikologis, ya, lingkungan, misalkan sosial budaya. Ya, misalkan di kota-kota besar, ya kita lihat ya budaya buang sampah di sungai itu sudah biasa. Lalu kita bikin pabrik dekat sungai, ya sudah ikut juga di situ, tidak boleh. Seharusnya memberikan pemahaman, sampahnya mari kita coba olah, ya, sehingga sungainya menjadi lebih bersih, ya, biota yang ada di sungai itu menjadi lebih banyak dan hidup, lingkungannya menjadi lebih bagus. Nah, itu kan menjadi lebih baik, misalkan seperti itu, ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya, menumbuhkan iklim. Artinya apa? Menciptakan lingkungan yang konstruktif, itulah gunanya etika bisnis. Mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada, ya, situ sampai kepada bagaimana kita menghargai ya keputusan atau masukan-masukan dari yang lain. Nah, ini kalau kita lihat dari beberapa teori-teori yang kita bisa gunakan seperti itu. Nah, seperti saya katakan tadi, ya, ini slide yang terakhir buat teman-teman. Ya, jadi yang namanya etika bisnis itu bisa kita lihat penerapannya di internal dan eksternal. Kalau internal itu seperti apa? Bagaimana kita mengedepankan budaya kerja? Masuk jam berapa? Ya, disiplin itu kan berarti menghargai waktu misalkan. Itu bagian dari etika supaya kita tidak korupsi. Situ bagaimana menghargai karyawan, interaksi dengan karyawan seperti tadi, ya. Situ kalau ada yang bekerja dengan baik diapresiasi, kalau ada yang mengalami atau melakukan kesalahan seperti apa, ya memberi kepercayaan. Nah, dari sisi eksternal, ya tidak hanya tanggung jawab sosial. Apa artinya tanggung jawab sosial di sini? Bagaimana bisnis yang kita jalankan itu juga memperhatikan misalkan isu-isu konsumen, misalkan seperti itu, lingkungan, ya, termasuk generasi yang akan datang. Misalkan kalau kita misalkan perusahaan pembuat kertas misalkan seperti itu. Ya, yang penting produk saya laku, yang nggak jadi masalah bahan bakunya dari mana. Sehingga Pak, pohon ya ditebang habis-habisan seperti itu sehingga Pak kualitas lingkungan berkurang, kualitas tanah berkurang, sumber mata airnya menjadi berkurang dan sebagainya, itu akan mengalami ya implikasi jangka panjang. Maka itu akan mempengaruhi juga keberlanjutan organisasi dan aktivitas bisnisnya. Ya, jadi kalau mereka-mereka yang tidak menjalankan bisnis etikanya dengan baik, itu ya kita lihatlah ya keberlanjutan organisasi bisnisnya itu pasti akan terganggu seperti itu. Nah, jadi harapannya Anda ya, bedanya orang yang tidak bersekolah dengan orang yang menjalankan bisnis dia tidak bersekolah, inilah bedanya seperti itu. Jadi Anda harus punya pemahaman.
Ya, dulu pernah ada kasus yang menarik kalau almarhum Bob Sadino itu, ya mungkin nanti Anda searching ya, dia pengusaha ya. Kalau Om Bob itu datang ke kampus, almarhum Bob Sadino ke kampus, dia selalu menggoblok-gobloki mahasiswa. Ya, ngapain kuliah jauh-jauh, jauh orang tuanya, setiap tahun habis puluhan juta. Coba kalau kali 4, udah bisa beli kerbau berapa, itu sapi berapa, itu kan diternak nanti bisa dapat berapa setiap tahun. Seperti itu. Ya. Nah, artinya apa di sini? Ya, dia ingin mengajarkan kepada kita, coba berpikir logis seperti itu. Ya, jangan langsung menerima ketika digoblok-goblok, oh ya juga ya begitu. Ngapain uang habis dan sebagainya. Padahal ya yang dia inginkan adalah ya harus menunjukkan bahwa ya almarhum Bob Sadino itu dia hanya lulusan SMA, bisa menjadi seorang konglomerat seperti itu, pengusaha sukses. Yang ingin dia sampaikan adalah bahwa seharusnya adik-adik mahasiswa ya, Anda belajar dengan baik-baik, bisa belajar dengan baik-baik, tidak seperti saya, seperti itu. Saya yang lulusan SMA saja, ya bisa menjadi konglomerat yang berhasil, apalagi Anda, ya yang lulusan S1, misalkan seperti itu, seharusnya jauh lebih hebat dari saya. Nah, itu kira-kira yang perlu kita lihat dari makna tadi yang menggoblokkan kita itu, misalkan seperti itu. Jadi bukan maksud dia menggoblokkan secara harafiah seperti itu, tapi ingin melihat sejauh mana kita kritis terhadap apa yang dia sampaikan. Nah, itu di sini ya. Baik, itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan Bu Susi ya. Ini adalah kontak saya. Berkenan nanti kalau materinya di-share oleh Bu Susi ke teman-teman, saya sangat berterima kasih. Nanti bisa kontak saya melalui email, melalui WhatsApp, atau di Instagram saya. Nanti kita bisa berinteraksi lebih lanjut. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, mohon maaf jikalau ada yang kurang. Walaupun nanti kegiatannya sehari. Ya, terima kasih Pak Ferry. Sama-sama, Ini Ibu. ada pertanyaan dari Berliana, sudah dijawab belum ya Pak ya? Oh, Berliana di mana? Oh, di chat. Oh ya, Bu. Ya, oke. Iya, ruang chat itu Pak. Baik, saya akan respon. Berliana, terima kasih atas pertanyaan dan partisipasi aktifnya pada sore hari ini ya. Ini pertanyaannya ya, izin bertanya, seperti umumnya yang kita ketahui, bisnis itu merupakan kegiatan yang semaksimal mungkin ya. Misalnya maksudnya adalah mencari keuntungan ya. Nah, apabila di suatu ketika sebuah manajemen perusahaan ingin meningkatkan keuntungan untuk menambah gaji karyawan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia perusahaan, misalnya dengan meningkatkan harga produk, namun di sisi lain bila harga ditingkatkan, perspektif konsumen akan berubah bila tidak diperoleh kualitas produk yang meningkat, sehingga berpotensi menurunkan loyalitas pelanggan sebuah produk. Betul. Menurut Bapak, terkait hal tersebut, sebaiknya apa yang harus dilakukan manajemen perusahaan? Apakah memilih di antara kenaikan gaji karyawan atau fokus kepada peningkatan kualitas produk? Kalau saya sarankan, dua-duanya. Ya, artinya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, itu tidak serta-merta harus menaikkan produknya. Kita harus bisa lihat juga, kita harus melakukan efisiensi. Artinya efisiensi di sini adalah lihat pos-pos yang mungkin selama ini kita agak boros menggunakannya. Agak berlebihan menggunakannya. Jadi kita bisa hemat, kita bisa gunakan ke sana. Yang kedua adalah melakukan inovasi untuk melakukan perbaikan kualitas produk atau menambah produk-produk baru, ya, mengembangkan produk seperti itu. Sehingga Pak, dengan adanya pengembangan produk, adanya diversifikasi produk, itu akan meningkatkan ya konsumen kita yang tadi sudah loyal, harganya tetap, lalu kita kembangkan produk-produk baru. Ya, itu yang dilakukan oleh misalkan beberapa perusahaan, misalkan seperti itu. Untuk apa? Untuk mencari ya tambahan dari omsetnya, mencari tambahan dari revenue stream-nya. Kalau kita belajar di BMC itu begitu. Nah, dari situ kita akan bisa menambah. Pertama, kita bisa mengefisien biaya tadi, sehingga ada penghematan yang kita peroleh. Yang kedua, kita bisa mendapatkan omset tambahan dari diversifikasi atau pengembangan produk yang kita lakukan. Kalau itu diakumulasi, itu akan dikembalikan kepada karyawan kita, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman, seperti ini. Kalau kita organisasi atau bisnisnya baru, pendatang baru, istilah kalau tadi newbie seperti itu, ya harus hati-hati juga, ya. Karena kita pendatang baru belum dikenal seperti itu, maka ketika kita menaikkan harga, itu kita sebagai follower di dalam pasar, tentunya tidak akan menjadi pilihan yang strategis, itu menjadi pilihan yang sulit untuk kita lakukan, karena orang akan beralih. Kita belum dikenal, kita nggak tahu siapa,
tiba-tiba dengan kualitas yang dalam tanda kutip masih dipertanyakan, dengan produk yang sudah ada mau menaikkan harga, itu akan menyebabkan orang akan lari ke produk yang lain. Maka saran saya seperti tadi. Tapi kalau kita sudah mulai dikenal, ya permintaannya terus meningkat seperti itu, maka ya perlu kita pertimbangkan. Kenaikan harga itu harus diimbangi misalkan perbaikan kualitas misalkan seperti itu ya. Karena kalau pada saat sekarang ini ya dengan adanya kemudahan untuk menghasilkan produk dan menjualnya, itu akan relatif sulit untuk bisa bersaing nanti. Apalagi sekarang yang produk-produk yang dihasilkan itu mudah sekali dimodifikasi, ditiru dan diproduksi serta dijual oleh orang lain. Nah, ini juga harus hati-hati. Buat teman-teman juga yang saya pesankan di sini, kalau Anda membuat produk dan produk itu dimaklonkan, ya, dimaklonkan itu artinya dibuatkan oleh orang lain, maka dengan mitra itu, dengan yang memaklonkan itu, Anda harus punya kontrak yang jelas, perjanjian, cukup misalkan pakai materai saja bahwa ini tidak diproduksi dan dijual selain untuk kami, misalkan seperti itu ya. Kenapa? Ketika dia lihat misalkan produk kalian, wah ini kok si Mbak ini ya Mas ini dia produksinya banyak sekali. Ketika ditanya oh ternyata laku. Ketika dia intip ini dijual di mana, maka dia jual ya produk itu misalkan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang berbeda, itu akan berbahaya. Nah, itu akan menyebabkan mungkin orang akan melihat, loh kok ini produknya ada dijual tempat lain, misalkan seperti itu. Nah, itu saran saya yang dimaklumkan, itu bikin perjanjian seperti itu. Nah, di dalam bisnis itu kontrak atau perjanjian menjadi kata kunci, Mbak, Mas, ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya itu, ya nanti di akhir ada masalah, akan sulit untuk menyelesaikannya. Ujung-ujungnya nanti kalau Anda yang punya ide bisnis dan sebagainya, yang dirugikan adalah Anda. Jadi seperti itu Mbak Berliana, ya mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Susi. Ya, Mangga. ya, terima kasih Pak Ferry. Ada lagi yang belum dijawab sebelum kita akhiri? Ada? Kalau nggak ada, kayaknya sudah nggak ada nih Pak Ferry. Oke. Semuanya datang, semua datang, baik DPL. Baik, terima kasih Bu Susi. Kalau Oke, memang tidak, ya, iya, baik. berarti kalau sudah nggak ada, kita akhiri kegiatan pada hari ini. Oke, adik-adik mahasiswa, kegiatan hari ini untuk materi organisasi yang telah disampaikan oleh Pak Ferry dari IPB University telah selesai. Dengan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry, kita berikan aplaus kepada beliau. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Salam sehat semua. Mudah-mudahan bisa beraktivitas kembali dan bertemu kembali. Siap, salam sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan akan datang masih bisa ya Pak Ferry ya. Siap, insya Allah Bu. Insya Allah. Ya. Iya. Terima kasih buat teman-teman. Salam semangat semuanya.